Suami mengajak orang tuanya pulang kampung untuk acara selamatan, meninggalkanku sendirian merawat adiknya yang lumpuh. Malam tiba, adiknya menggenggam erat tanganku dan berbisik di bawah meja persembahan kecil di sudut rumah. Jakarta di musim hujan. Pagi hari seringkali terasa lembab seolah seseorang baru saja menyelimuti kota dengan handuk basah. Langit belum terlalu terik. Angin dari gang bertiup membawa aroma kopi sangrai dan suara knalpot motor yang khas. Aku berdiri di balkon apartemen kecil kami, memandangi butiran gerimis yang menempel di pagar, lalu kembali masuk ke dalam. Disinilah, selama 3 tahun terakhir, hidupku diukur oleh suara titit yang monoton. Suara itu berasal dari monitor detak jantung yang diletakkan tepat di tengah ruang tamu. Ruang tamu di rumah orang lain adalah tempat untuk menerima tamu dengan sofa empuk dan lukisan yang mencerahkan suasana. Ruang tamu di rumahku adalah sebuah kamar rawat, di sana ada ranjang rumah sakit, di sampingnya tabung oksigen, mesin penyedot dahak, selang infus, kotak sarung tangan, dan tumpukan popok dewasa yang tersusun rapi seperti di toko. Orang yang terbaring di ranjang itu adalah Ratih, adik kandung suamiku. 3 tahun lalu, Ratih mengalami kecelakaan motor saat pulang dari bimbingan belajar. Hari itu, aku masih ingat betul. Tanganku sedang mencuci piring ketika sebuah mangkuk terlepas dan jatuh pecah. Setelah itu, segalanya hanya berbau antiseptik dan diwarnai isak tangis keluarga. Ratih koma, dan setelah beberapa kali melewati masa kritis, dokter mengatakan harapan untuk pulih sangat tipis. Tapi keluarga tidak menyerah. Kata orang, selama masih ada nyawa, harapan itu ada. Keluarga kami berpegang pada setiap kerutan dahi dan gerakan kecil jari Ratih, terus menunggu. Orang tua suamiku, Pak Budi dan Bu Siti, tadinya tinggal di Cirebon. Jarak yang jauh dari rumah sakit dan pusat rehabilitasi membuat mereka tidak sanggup bolak-balik. Akhirnya, mereka menjual sebagian sawah, mengumpulkan uang untuk menyewa apartemen di Jakarta, agar lebih mudah merawat Ratih. Tak lama setelah aku menikah, seluruh keluarga pun pindah ke Jakarta. Sejak saat itu, apartemen ini menjadi seperti sebuah perhentian dalam perjalanan hidup yang dibelokkan secara paksa. Kesehatan Bu Siti tidak begitu baik, beliau sering batuk dan tangannya gemetar jika cuaca dingin. Pak Budi adalah pria pendiam dan disiplin, rasa sayangnya pada anak ia simpan dalam hati. Beliau punya kebiasaan duduk di kursi plastik dekat jendela, memandangi jalanan untuk waktu yang lama, lalu menatap ranjang Ratih, seolah-olah dengan begitu putrinya akan sadar. Dan suamiku, Bayu, sebagai anak sulung, bekerja keras untuk menanggung sebagian besar biaya keluarga. Dia jarang berbicara keras, selalu berpakaian rapi dan sopan. Siapapun yang bertemu dengannya pasti memuji, Bayu itu anak yang berbakti dan bertanggung jawab. Dulu, aku percaya pada pujian itu seperti aku percaya bahwa nasi adalah makanan pokok. Tapi kepercayaan itu tidak bisa membebaskanku dari tugas-tugas kecil yang menumpuk dari hari ke hari. Selama 3 tahun, sebagian besar tugas merawat Ratih jatuh di pundakku. Aku yang mengganti popoknya, menyeka tubuhnya, memijat kakinya agar peredaran darahnya lancar, memiringkan tubuhnya tepat waktu agar tidak luka, memeriksa selang infus agar tidak terlipat, dan waspada terhadap demam yang bisa datang tiba-tiba. Pernah suatu malam, Ratih batuk hebat. Aku langsung terbangun, berlari mengambil mesin penyedot dahak. Tanganku gemetar, tapi aku harus melakukannya. Terlambat sedikit saja bisa berbahaya. Aku membiasakan diri berbicara pada Ratih seolah dia bisa mendengar. Terkadang aku bercerita tentang harga cabai di pasar, atau tentang Bu Siti yang hari itu berhasil makan beberapa sendok bubur. Terkadang aku bercerita tentang macetnya Jakarta. Sambil bercanda, kalau Jakarta tidak macet, mungkin kita sudah tersesat ke kota lain. Aku berbicara bukan untuk didengar, tapi agar ruangan itu tidak terlalu sunyi. Kesunyian yang terlalu lama bisa membuat orang gila. Aku paling takut pada keheningan yang pekat itu. Keheningan yang membuatku bisa mendengar helaan napasku sendiri. Banyak malam aku duduk di samping ranjangnya, menatap wajah Ratih. Kulitnya masih putih, bulu matanya yang lentik menaungi matanya, persis seperti orang yang sedang tertidur lelap.
Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku merawatnya karena rasa sayang, atau karena jika aku berhenti, aku harus menerima kenyataan bahwa rumah ini telah kehilangan seseorang. Memikirkan itu, hatiku menciut. Aku tidak berani melepaskannya. Aku berkata pada diriku sendiri, menyayangi orang lain sama dengan menyayangi diri sendiri, sebagai pegangan. Pagi ini pun sama. Aku menghangatkan bubur, mengukur suhu tubuh Ratih, mengganti spray, barulah aku sempat minum seteguk air hangat. Di luar jendela, gerimis masih turun. Di dalam, suara monitor detak jantung masih berbunyi tit-tit, seperti jam tanpa wujud. Aku, Ratna, hanya berharap suatu hari nanti suara itu bukan satu-satunya bukti bahwa Ratih masih ada di sini. Aku berharap akan ada suara panggilan, helaan napas, atau sekejap kedipan mata saja sudah cukup. Di rumah yang ada orang sakit menahun, semua orang secara alami belajar sebuah ritme yang aneh. Tanpa perlu diperintah, setiap orang tahu apa yang harus dilakukan, dan juga tahu sampai batas mana mereka boleh merasa lemah. Pak Budi selalu bangun lebih pagi dari alarm. Beliau tidak banyak bicara, hanya diam-diam merebus air, menuangkannya ke dalam termos, dan meletakkannya di dekat ranjang Ratih. Lalu beliau akan menarik kursi plastiknya dan duduk, punggungnya tegak tapi bahunya selalu terlihat berat, matanya menatap putrinya seolah melihat sesuatu yang begitu dekat sekaligus jauh. Bu Siti berbeda. Beliau lembut dan sering menghela napas. Rasa sayangnya pada Ratih adalah rasa sayang seorang ibu. Melihat Ratih terbaring diam, beliau menangis. Melihatnya demam, beliau panik. Melihatnya sedikit mengerutkan dahi, beliau senang bukan main. Tapi tenaganya tidak banyak. Hanya beberapa kali menyeka atau memiringkan tubuh Ratih, napasnya sudah terengah-engah dan tangannya gemetar. Jadi, sebagian besar waktunya dihabiskan di dapur, memasak, merebus jamu, lalu berdiri di ambang pintu ruang tamu, menatapku bekerja dengan perasaan campur aduk antara iba dan tak berdaya. Beliau sering berkata padaku, "Sabar ya nak. Ibu tahu kamu lelah." Mendengar itu, hatiku luluh. Terkadang, sebagai seorang menantu, hanya butuh satu kalimat pengakuan seperti itu untuk bisa bertahan lebih lama. Dan Bayu, dia adalah sosok yang dikagumi semua orang. Dia bekerja dengan tekun, kemejanya selalu licin, penampilannya rapi. Begitu pulang, pertanyaan pertamanya selalu, "Bagaimana keadaan Ratih hari ini, sayang?" Lalu dia akan mencuci tangan, berganti pakaian, dan membantu mengangkat barang. Dia tidak pernah pamer atau mengeluh. Sebagian besar biaya di rumah ini dia yang menanggung, sewa apartemen, obat-obatan, biaya perawat, dan kontrol ke rumah sakit. Pernah suatu kali aku bercanda untuk mencairkan suasana, di rumah ini, kita lebih sering beli obat daripada beli beras. Dia hanya tersenyum, selama masih ada nyawa, rezeki akan ada, sayang. Kalimat itu terdengar hangat, dan saat itu aku benar-benar merasakannya. Aku ingat betul sebuah kejadian di rumah sakit 3 tahun lalu. Saat Ratih baru masuk, dokter berkata terus terang bahwa peluangnya untuk pulih sangat kecil. Bu Siti menangis sejadi-jadinya, Pak Budi hanya berdiri mematung. Sedangkan Bayu, dia berlari mengejar dokter sampai ke koridor. Aku yang duduk lemas di lantai, saat mengangkat kepala, melihat suamiku berlutut di depan pintu ruangan dokter, suaranya parau. "Dok, tolong selamatkan adik saya. Dia masih muda. Kami semua bergantung pada dokter." Orang bilang, laki-laki berlutut hanya untuk orang tua dan leluhur. Tapi hari itu, suamiku berlutut karena rasa sakit. Gambaran itu melekat di benakku selama 3 tahun. Aku percaya, dialah yang paling menyayangi Ratih, paling menderita, dan paling baik hati. Karena itu, aku menerima semua tugasku di rumah ini sebagai hal yang wajar. Aku menerima kenyataan bahwa aku harus bangun lebih pagi dan tidur lebih larut. Menerima bahwa tanganku menjadi kasar karena setiap hari harus membersihkan dan memijat. Bahkan menerima kenyataan bahwa di cermin, aku melihat diriku menua lebih cepat dari usiaku. Aku hanya menenangkan diri, takdir memang begini. Terdengar pasrah, tapi sebenarnya itu adalah caraku agar tidak menjadi gila. Di hari-hari biasa, jadwalku mengikuti jadwal Ratih. Pagi mengukur suhu,
mengganti perban, dan menyeka tubuh. Siang memberinya nutrisi cair dan memeriksa kulitnya. Sore memiringkan tubuh dan memijat. Malam menjaga selang infusnya. Aku tidur dengan waspada, telingaku selalu siaga. Sedikit saja suara monitor berubah, aku langsung terbangun. Terkadang aku begitu lelah hingga ingin menangis, tapi melihat Pak Budi yang diam dan Bu Siti yang meringkuk di sudut dapur, aku menelan kembali air mataku. Di rumah ini, semua orang menderita, hanya caranya yang berbeda. Bayu sesekali masih memelukku, pelukan yang sangat lembut seolah takut aku akan pecah. Dia sering berkata, "Bertahanlah sedikit lagi, semuanya akan baik-baik saja." Aku mendengar kalimat itu begitu sering hingga aku hafal, dan aku percaya. Percaya bahwa jika aku berusaha cukup keras, Tuhan akan iba, percaya bahwa Ratih akan sadar. Percaya bahwa keluarga ini, meskipun sempit dan penuh keputusasaan, masih bisa hidup bersama dengan baik. Karena itu, saat mendekati hari selamatan di kampung, aku sama sekali tidak merasa cemas. Selamatan adalah acara besar bagi keluarga Jawa, apalagi bagi keluarga Pak Budi yang sangat memegang teguh tradisi. Beberapa hari sebelum berangkat, beliau sudah berpesan pada Bayu untuk memesan mobil lebih awal dan membeli buah tangan. Bu Siti sibuk berkemas, khawatir aku akan kerepotan sendirian di rumah. Malam itu, beliau duduk di sampingku di dapur sambil menyiangi sayuran. "Besok ibu sama bapak pulang kampung untuk selamatan. Kamu di rumah jaga Ratih ya, nak. Jangan begadang terus, kamu kurus sekali." Aku tersenyum untuk menenangkannya. "Iya bu, saya sudah biasa kok." Beliau menghela napas, matanya berkaca-kaca. "Keluarga kita berutang budi padamu, nak. Sungguh." Mendengar itu, aku hanya menunduk dan menyiangi sayuran lebih cepat, takut beliau melihat mataku yang juga panas. Bayu masuk dari ruang tamu, mendengar percakapan kami. "Ibu jangan bicara begitu. Ratna ini istriku, bagian dari keluarga." Lalu dia menoleh padaku. "Besok ada perawat baru yang akan bantu di siang hari, malamnya seperti biasa saja." Dia mengatakannya dengan ringan, seperti sedang mengatur jadwal belanja. Aku mengangguk. Pikiranku saat itu hanya dipenuhi daftar tugas, memasak bubur untuk bekal, mengukus kue untuk orang tuanya di jalan, dan menyiapkan handuk bersih untuk Ratih. Aku tidak tahu bahwa sikap ringannya itulah yang kelak akan menjadi pisau yang menusuk hatiku. Malam itu, aku merebahkan diri di ranjang, mendengar napas Bayu di sampingku. Di luar, suara monitor detak jantung masih berirama monoton. Aku memejamkan mata, membayangkan selamatan di kampung, hidangan lezat, suara tawa kerabat, dan Ratih yang terbaring di ruang tamu. Aku hanya berharap esok hari berjalan damai seperti biasanya. Tapi hidup seringkali mempermainkan kita. Kita pikir kita sedang berjalan di jalan yang lurus, sampai suatu saat kita menoleh ke belakang dan sadar, kita telah memasuki sebuah tikungan tajam tanpa kita sadari. Pagi itu, aku bangun saat langit masih remang-remang. Hujan semalam membuat udara lembab, lantai dapur terasa dingin di telapak kakiku. Aku berjalan berjinjit agar tidak membangunkan Bayu dan mertua. Sudah menjadi kebiasaan selama 3 tahun, setiap kali ada acara penting, aku bangun lebih awal. Bukan karena rajin, tapi karena di rumah yang ada orang sakit, segalanya harus disiapkan lebih dulu agar tidak kacau. Aku mencuci beras, memasak semangkuk bubur putih, menambahkan sedikit daging cincang agar lebih mudah dimakan. Sambil menunggu bubur matang, aku mengukus beberapa bakpao kecil dan merebus telur. Perjalanan ke Cirebon terkadang macet, terkadang hujan. Aku takut mertuaku lapar dan lelah di jalan. Bu Siti bangun tak lama setelahku. Beliau mengenakan selendang tipis, melangkah ke dapur. Melihatku sedang mengaduk bubur, matanya melembut. "Ya ampun, kamu bangun pagi sekali, nak, biar ibu saja." Aku tersenyum. "Ibu duduk saja, saya sudah biasa." Beliau duduk, sambil merapikan selendangnya dan berpesan, "Hari ini ibu sama bapak pulang kampung, kamu di rumah jangan lupa makan, jangan begadang terus ya, nak." Aku menjawab iya, tapi dalam hati aku merasa kasihan. Beliau mengkhawatirkanku, padahal beliau sendirilah yang butuh dirawat. Pak Budi keluar paling akhir.
Beliau mengenakan kemeja lama yang disetrika licin, rambutnya disisir rapi. Seperti biasa, beliau tidak banyak bicara. Begitu keluar, beliau langsung berdiri menatap ke arah ranjang Ratih. Tirai jendela sedikit bergoyang karena angin, cahaya lampu tidur yang kuning pucat menyinari wajah Ratih yang pucat. Beliau menatap begitu lama hingga tenggorokanku tercekat. Tak lama, Bayu juga bangun. Dia mencuci muka, mengenakan kemeja putih, dan merapikan tas untuk ayahnya. Dia melakukan semuanya dengan rapi, khas anak sulung. Melihatnya saat itu, aku masih merasa tenang. Karena ketenangan adalah kebiasaan yang kulatih selama 3 tahun, sebagai cara agar tidak tercekik oleh kecemasan. Bayu menoleh padaku dan berbisik, "Hari ini ada perawat baru yang akan bantu di siang hari, kamu jadi tidak terlalu capek. Malamnya, kamu temani Ratih seperti biasa saja." Aku mengangguk. Pikiranku masih sibuk dengan jadwal memberi nutrisi dan mengganti sprei Ratih sebelum perawat datang. Sebelum berangkat, Bayu memelukku sekilas. Pelukan yang singkat, tapi cukup untuk membuat orang lain berkata, pasangan ini saling menyayangi. Dia berbisik di telingaku. "Jangan khawatir. Kalau ada apa-apa, telepon aku." Aku tadinya ingin bercanda, pulang kampung untuk selamatan atau untuk makan-makan? Tapi melihat mertuaku sudah berdiri di pintu, aku hanya tersenyum. Bu Siti membawa bekal yang kusiapkan sambil menoleh ke belakang. "Jangan lupa kunci pintu baik-baik ya nak." Pak Budi hanya bergumam iya lalu melangkah keluar. Pintu tertutup, suara kuncinya terdengar kering. Anehnya, setelah mereka pergi, apartemen tidak menjadi sunyi, melainkan kosong. Begitu kosong hingga suara monitor detak jantung di ruang tamu terdengar lebih jelas dari biasanya. Aku berdiri sejenak di tengah ruangan, mendengarkan suara tit-tit yang monoton, tiba-tiba punggungku terasa dingin. Bukan karena takut, tapi karena rasanya seperti berada di sebuah rumah sakit mini. Aku mencuci tangan dan membawa handuk hangat ke tempat Ratih. Pekerjaan ini sudah kulakukan setiap hari hingga hafal di luar kepala. Aku menarik tirai agar tidak terlalu terang, memeriksa selang infus, lalu mulai menyeka tubuhnya. Kulit Ratih masih putih, wajahnya masih cantik, bulu matanya yang lentik seolah sedang tertidur pulas. Sambil menyeka tangannya, aku berbicara seperti biasa. "Hari ini rumah sepi, Ratih. Kakak di sini menemanimu. Bapak dan ibu pulang kampung, sebentar lagi pasti ramai dengan sanak saudara." Aku berbicara agar ruangan ini tidak sunyi, meskipun aku tahu Ratih tidak akan menjawab. Tapi pagi itu, saat aku membungkuk untuk merapikan selimut tipis di perutnya, tangan kiri Ratih tiba-tiba mencengkeram pergelangan tanganku. Aku membeku. Cengkeramannya bukan seperti kejang ringan atau refleks tak sadar seperti sebelumnya. Cengkeraman ini kuat, jelas, seperti orang yang sedang berpegangan pada satu-satunya hal yang bisa dipegangnya. Pergelangan tanganku terasa sakit, jantungku berdebar kencang. Aku mengangkat kepala menatap Ratih, bibirku kering. Kelopak matanya sepertinya baru saja bergerak, aku membungkuk lebih dekat, dadaku sesak. Selama 3 tahun, aku belum pernah melihat reaksi sekuat ini. Pikiranku kacau. Apa dia kejang? Kekurangan oksigen? Atau ada masalah dengan mesin? Tapi kemudian aku melihat dengan jelas, kelopak mata Ratih terbuka sedikit. Pupil matanya bergetar, bergerak dengan susah payah seperti orang yang berenang di air dalam, lalu berhenti di wajahku. Tatapannya belum sepenuhnya fokus, tapi ada sesuatu yang membuatku merinding. Sebuah kepanikan yang luar biasa, seperti seseorang yang dikubur hidup-hidup dan berusaha bangkit untuk terakhir kalinya. Aku mendekat lagi, suaraku bergetar. "Ratih, kamu dengar kakak?" "Ratih?" Bibirnya bergerak, tenggorokannya mengeluarkan suara yang sangat tipis seperti angin yang menyusup melalui celah pintu. Aku segera mendekatkan telingaku, takut kehilangan satu suara pun. Aku mendengarnya terputus-putus, tapi ada beberapa kata. Saat itu juga, aku tahu hidupku akan memasuki babak baru, bukan lagi babak merawat orang sakit sebagai rutinitas, melainkan babak menghadapi sesuatu yang tersembunyi di bawah permukaan rumah ini. Sesuatu yang dalam seperti lumpur, dan dingin seperti air sumur.
Tangan Ratih masih mencengkeram pergelangan tanganku seolah mengerahkan sisa tenaganya. Aku menahan napas, berusaha mendengar dengan jelas apa yang ingin dia katakan. Ratih, bicaralah. Kakak dengar, bisikku, setengah memohon, setengah panik. Bibirnya bergetar, tenggorokannya mengeluarkan beberapa suara parau yang terputus-putus. Aku mendengar beberapa patah kata, lalu akhirnya 4 kata keluar, begitu lemah hingga nyaris hilang di udara, di bawah meja sesajen. Aku membeku. Belum sempat aku bertanya lagi. Genggaman tangannya mengendur. Kelopak matanya menutup kembali. Seperti pintu yang baru saja sedikit terbuka lalu dibanting tertutup. Wajahnya kembali tenang seperti biasa. Seolah-olah semua itu hanyalah mimpi yang kuciptakan karena kelelahan. Tapi pergelangan tanganku masih terasa sakit karena cengkeramannya. Dan 4 kata itu tertancap di benakku seperti noda tinta yang tak bisa dihapus, di bawah meja sesajen. Meja sesajen di rumah kami diletakkan rendah di sudut dekat pintu masuk. Sebuah rak kayu kecil dengan patung dewa rezeki di atasnya. Di kedua sisinya ada vas bunga dan cangkir air, di depannya tempat dupa. Bayu punya kebiasaan menyalakan dupa setiap awal bulan, hari-hari besar, atau saat dia bilang sedang berdoa untuk kesembuhan Ratih. Aku biasa membersihkan bagian luarnya dari debu, tapi tidak pernah berani merogoh ke dalam. Bukan karena aku percaya tahayul, tapi karena kebiasaan. Urusan seperti itu biasanya diurus oleh laki-laki atau orang yang lebih tua di rumah. Sebagai menantu, aku tahu diri. Tapi sekarang, justru Ratih yang menunjukku ke sudut itu. Aku berdiri kaku di tengah ruang tamu, menatap meja sesajen itu seolah melihat lubang hitam. Di kepalaku, 2 suara saling berdebat, satu suara berkata, "Jangan disentuh." Mungkin itu hanya refleks, mungkin dia hanya mengigau. Suara yang lain membantah. Bagaimana jika itu nyata? Bagaimana jika Ratih mengumpulkan sisa kesadarannya yang langka itu untuk memberitahumu sesuatu? Jika kamu mengabaikannya sekarang, apa akan ada kesempatan lagi? Aku menelan ludah. Aku teringat sebuah pepatah lama yang lebih pahit, berbuat baik belum tentu dibalas baik, tapi diam saat melihat kejanggalan, pasti akan membawa celaka. Aku memutuskan untuk berlutut. Lantai keramik yang dingin terasa menembus hingga ke lututku. Aku menarik sedikit kain penutup meja, di dalamnya ada beberapa kertas sembahyang, kaki-kaki kayu, dan debu di sudut-sudutnya. Aku merogohkan tanganku ke belakang, perlahan seperti sedang menjinakkan bom. Awalnya hanya terasa ruang kosong yang dingin, lalu ujung jariku menyentuh sesuatu yang lunak dan terbungkus rapat. Jantungku berhenti sejenak. Aku menarik keluar sebuah kantong plastik tebal yang dililit lakban berlapis-lapis. Cara membungkusnya bukan untuk melindungi dari debu, tapi dari kelembapan, dan dari orang yang tidak sengaja membukanya. Terus terang, ini adalah cara untuk menyembunyikan sesuatu. Tanganku gemetar hebat hingga aku harus menarik napas dalam-dalam sebelum berani membuka lakban itu. Di dalam kantong, ada sebuah map coklat dan sebuah flash disk kecil berwarna hitam. Aku membuka map itu lebih dulu. Di halaman pertama, tulisan polis asuransi jiwa langsung menusuk mataku. Aku membalik halamannya dengan cepat, mataku menyapu baris-baris penting seperti orang yang dipaksa membaca vonis untuk dirinya sendiri. Pemegang polis, Bayu Prakoso. Tertanggung, Ratih Prakoso. Penerima manfaat, Bayu Prakoso. Aku tertegun lagi. Tanggal polis diterbitkan, tepat 3 bulan sebelum kecelakaan. Aku membalik halaman selanjutnya. Di dalamnya terselip bukti pembayaran premi, fotokopi KTP Ratih, dan sebuah proposal ilustrasi dengan catatan tulisan tangan yang sangat kukenal. Tulisan tangan Bayu, tegak, sedikit miring, khas tulisan orang yang teliti dan suka mengendalikan. Aku terduduk di lantai, rasa dingin menjalar di punggungku. Membeli asuransi untuk keluarga bukanlah kejahatan. Banyak keluarga melakukannya sebagai antisipasi risiko, tapi menyembunyikannya di bawah meja sesajen, dibungkus rapat ini, adalah hal lain. Orang yang jujur tidak perlu menyembunyikan sesuatu seperti ini. Sesuatu yang semakin tertutup, biasanya semakin berbau busuk. Aku menoleh ke arah Ratih. Dia masih terbaring di sana. Wajahnya damai seperti orang tidur. Aku bertanya-tanya. 3 bulan sebelum kecelakaan,
Apa kamu tahu kamu telah diasuransikan? Atau kamu masih dengan riang pergi bimbingan belajar, masih percaya bahwa kakak laki-lakimu adalah langit yang melindungimu sampai suatu hari langit itu runtuh? Aku tidak berani berpikir lebih jauh. Jika kupikirkan, aku akan menangis, dan menangis sekarang hanya akan membuatku lemah. Aku mengambil flash disk itu. Beratnya tak lebih dari sekeping koin, tapi di tanganku saat itu terasa seberat batu. Aku ragu sejenak. Jika kubuka, mungkin aku akan melihat sesuatu yang membuatku tak bisa tidur nyenyak lagi. Jika tidak, aku akan hidup dalam keraguan, dan keraguan yang berlarut-larut bisa membunuh sama seperti pisau tumpul. Aku membawa flash disk itu ke meja makan, membuka laptop tuaku. Jari-jariku gemetar hingga aku harus mencoba beberapa kali untuk memasukkannya ke port USB. Di layar, muncul sebuah folder berisi beberapa file pindaian, foto dokumen, dan sebuah rekaman suara singkat. Aku memutarnya. Suara Bayu terdengar jelas, setenang suaranya setiap malam. Simpan saja berkasnya di tempat biasa, jangan sampai ayah dan ibu tahu. Rekaman itu terpotong. Tidak ada kalimat yang secara langsung menyebutkan kecelakaan atau pembunuhan. Tapi itu saja sudah cukup untuk mengubah firasat menjadi kecurigaan yang beralasan. Aku duduk diam, tanganku dingin, menatap layar seolah melihat cermin yang memantulkan wajah suamiku yang kukira paling kupahami. Aku segera mematikan laptop. Aku tahu aku tidak bisa membiarkan siapapun masuk dan melihatku sedang membuka ini. Aku bergegas memasukkan kembali map itu ke dalam kantong plastik, membungkusnya persis seperti semula, lalu berlutut dan meletakkannya kembali di bawah meja sesajen. Tapi aku tidak bodoh. Aku mengambil ponselku dan memotret halaman-halaman penting dari polis itu. Aku juga memotret flash disk dan layar laptop yang menunjukkan file rekaman. Selesai, barulah aku bisa bernapas lega, seolah baru saja menyembunyikan sebuah rahasia dari orang yang sedang menyembunyikan rahasia dariku. Aku menyimpan foto-foto itu di ponsel dan menyembunyikannya di laci pakaian, di bawah tumpukan kebaya yang jarang kupakai. Lalu aku kembali duduk di samping Ratih, memegang tangannya yang lembut dan dingin. Aku berbisik, entah padanya atau pada diriku sendiri. Ratih, jika kamu bersusah payah memberitahuku 4 kata itu, artinya kamu masih bisa mendengar dan tahu. Kakak janji, kakak tidak akan membiarkan ini terkubur. Di koridor, terdengar suara lift. Aku terkejut dan melihat jam, baru teringat hari ini perawat baru akan datang. Aku menyeka sudut mataku. Di rumah ini, mulai sekarang aku bukan hanya perawat, aku juga harus menjadi orang yang terlihat normal di luar, sementara hatiku sudah mulai retak. Aku berdiri, merapikan rambut dan pakaian. Bel pintu berbunyi, aku melangkah untuk membukanya, berusaha menjaga suaraku tetap tenang, tapi di dalam dadaku, jantungku berdebar kencang. Bel pintu berbunyi lagi. Lebih mendesak, seolah mengingatkanku bahwa meskipun di dalam hatiku sedang ada badai, di luar aku harus tetap tenang. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu membuka pintu. Seorang gadis muda berdiri di hadapanku, penampilannya rapi, rambutnya disanggul rendah, seragam perawatnya licin. Dia menunduk hormat. "Selamat pagi, Mbak. Saya Suster Wulan, perawat baru yang akan membantu merawat Mbak Ratih sesuai jadwal." Aku mengangguk, memaksakan senyum tipis. "Oh, iya. Silakan masuk." Suaraku terdengar normal, tapi telapak tanganku sudah basah oleh keringat. Wulan mengganti sandalnya, mencuci tangan, lalu langsung berjalan ke arah ranjang Ratih dengan sikap profesional. Dia membuka tasnya, menata sarung tangan, handuk, dan peralatannya di sudut meja. Aku berdiri di sampingnya, mengamati setiap gerakannya, sementara di kepalaku masih terbayang gambar flash disk kecil itu dan kalimat "jangan sampai ayah dan ibu tahu." Wulan bekerja dengan lembut dan teliti. Dia memeriksa angka-angka di monitor, melihat selang infus, dan bertanya padaku tentang jadwal makan dan refleks Ratih belakangan ini. Aku menjawab secukupnya. Yang sulit adalah aku harus bersikap seperti biasa. Padahal aku takut jika Wulan menatap mataku lebih lama, dia akan melihat sesuatu. Saat Wulan bertanya, "Mbak, boleh saya lihat rekam medis obat terbaru untuk dicocokkan?" Jantungku berdebar.
Aku menyerahkan map yang tersimpan di laci samping ranjang, dia membukanya, membaca dengan saksama, dan membuat beberapa catatan. Aku mencoba membaca raut wajahnya, tapi Wulan tetap tenang, matanya fokus. Selesai, Wulan mulai menyeka tubuh dan mengganti spray ratih. Aku membantu di sampingnya. Saat itu, aku tiba-tiba merasa sedih. 3 tahun aku melakukan hal yang sama, hingga hafal. Tapi hanya dalam satu pagi, segalanya berubah menjadi sebuah pertanyaan besar. Selama ini, zat apa yang telah dimasukkan ke dalam tubuh Ratih tanpa sepengetahuanku? Setelah selesai, Wulan berkata, "Mbak Ratna, makan dulu saja. Biar saya yang jaga sebentar." Aku menjawab iya. Tapi bukannya ke dapur, aku justru masuk ke kamar tidur. Aku perlu memastikan bahwa yang kupegang adalah bukti, bukan sekadar ketakutan. Aku menutup pintu, membuka laci, dan mengeluarkan ponsel. Foto-foto yang kuambil tadi masih ada. Halaman polis dengan nama Bayu sebagai penerima manfaat, tanggal penerbitan sebelum kecelakaan. Aku menatapnya berulang kali untuk meyakinkan diriku bahwa aku tidak sedang bermimpi. Lalu aku mengambil flash disk itu lagi, dan menyambungkannya ke laptop. Kali ini aku memakai earphone, mengatur volumenya sangat rendah. Rekaman itu masih sama singkatnya, suara Bayu masih sama jelasnya. Aku memutarnya beberapa kali, mencoba mendengar suara latar. Hanya ada suara kipas angin, kendaraan di luar, dan jeda hening, seolah lawan bicaranya menjawab tapi bagian itu telah dipotong. Aku tidak berani berlama-lama. Aku mencabut flash disk, membungkusnya dengan kain, dan menyimpannya di sebuah kotak perhiasan lama di dasar koper yang hampir tak pernah disentuh Bayu. Foto-foto itu kupindahkan ke sebuah folder dengan nama biasa, seperti tagihan listrik, agar tidak menarik perhatian. Selesai, barulah aku merasa tenggorokanku kering. Aku ke dapur, minum segelas air, mencoba menelan rasa pahit di mulutku. Wulan sedang menyiapkan nutrisi cair untuk Ratih. Dia menoleh dan bertanya, "Perlu saya catat jamnya, Mbak, biar teratur?" Aku menjawab, "Iya, tolong dicatat." Aku berusaha menjaga suaraku tetap datar, tapi di kepalaku muncul pikiran lain. Semakin profesional orang luar bekerja, semakin mudah kejanggalan di rumah ini terlihat, asalkan aku cukup waspada untuk melihatnya. Siang harinya, Wulan pamit setelah memberikan beberapa catatan perawatan. Begitu pintu tertutup, apartemen kembali sunyi. Aku langsung berjalan ke ruang tamu, duduk di samping Ratih, memegang tangannya yang lembut dan dingin. Aku menatap wajahnya, melihat setiap helai bulu matanya, setiap pucat bibirnya. Tiba-tiba aku merasa takut. Bukan takut pada Ratih, tapi pada orang yang kusebut suami. 3 tahun aku hidup bersamanya. Makan semeja, tidur seranjang, percaya pada setiap katanya. Jika apa yang baru saja kutemukan ini benar, maka aku sedang tinggal serumah dengan sebuah rahasia yang bisa menelan seluruh keluarga ini. Memikirkan itu, aku merinding. Aku membungkuk dan berbisik, seolah takut dinding mendengar. "Ratih, jika kamu masih bisa mendengarku, kakak ini tidak hebat, tidak kuat, tapi kakak janji tidak akan membiarkanmu terbaring dalam ketidakadilan." Aku duduk diam untuk waktu yang lama. Suara monitor detak jantung masih berirama monoton, mengingatkanku bahwa waktu tidak menunggu siapapun. Aku tidak bisa lagi hidup berdasarkan kebiasaan. Aku harus hidup berdasarkan kewaspadaan. Aku berdiri, merapikan selimut Ratih, lalu mencuci tangan. Tindakan-tindakan kecil yang dulu hanya rutinitas perawatan, sekarang menjadi caraku untuk menjaga diri agar tidak hancur di tengah rumah di mana aku tidak lagi yakin siapa yang bisa kupercaya sepenuhnya. Sore harinya, Wulan kembali tepat waktu untuk membantuku. Kedatangannya yang tenang dan profesional justru membuatku semakin jeli mengamati setiap detail. Dia mencuci tangan, memakai sarung tangan, memeriksa selang infus, lalu menoleh ke arah map rekam medis. "Mbak Ratna, boleh saya lihat lagi jadwal obat hari ini?" Saya catat yang rapi, supaya kalau ada pergantian perawat tidak ada yang terlewat. Aku mengangguk. Kali ini, saat Wulan membuka map itu, aku tidak hanya berdiri di samping.
Aku menarik kursi dan duduk di dekatnya, menatap baris-baris tulisan itu. Bukan karena aku paham ilmu medis, tapi karena insting seorang wanita yang terpojok. Saat tidak bisa lagi percaya pada siapapun, kita akan percaya pada kertas. Daftar obat yang tertera di sana, semuanya masuk akal untuk pasien yang terbaring lama, obat untuk sirkulasi darah, anti kejang ringan, vitamin, nutrisi. Aku membacanya berulang kali, dan jantungku menciut saat menyadari satu hal. Tidak ada satupun jenis obat penenang kuat yang tercantum di sana. Padahal, aku pernah melihat sebuah botol obat yang aneh. Aku tidak ingat kapan tepatnya. Mungkin di hari-hari saat aku terlalu lelah, mataku kabur karena begadang, aku hanya sempat merapikan lemari obat lalu berlari menyedot dahak ratih. Tapi aku ingat perasaan aneh itu. Botolnya kecil, labelnya dicetak tebal, warnanya tidak seperti vitamin atau suplemen biasa. Dulu aku berpikir, mungkin dokter meresepkan tambahan dan Bayu yang membelinya. Urusan seperti itu, suami yang urus, aku sebagai istri jangan ikut campur. Sekarang duduk di depan rekam medis ini, aku baru sadar betapa naifnya pikiranku. Wulan membalik beberapa halaman, lalu bertanya padaku. Apa ada perubahan obat untuk Mbak Ratih belakangan ini? Soalnya resep ini stabil, tidak ada yang baru. Mbak kan sudah merawatnya lama, pasti hafal. Aku berusaha menjaga suaraku tetap normal. Wulan, di rekam medis ini tidak ada obat penenang kuat, ya? Wulan mengangkat kepala, sedikit terkejut, lalu menggeleng dengan yakin. Tidak ada, Mbak. Untuk kasus pemulihan kesadaran, penggunaan obat penenang kuat sangat dibatasi. Hanya digunakan di rumah sakit dengan pengawasan ketat. Mendengar kalimat itu, punggungku terasa dingin. Seolah seseorang baru saja menyalakan senter dan menyorotkannya ke sudut tergelap di kepalaku. Aku menelan ludah. Kalau begitu, selama ini siapa yang menyiapkan obat untuk Ratih? Maksudku, siapa yang membagi dosisnya? Wulan menjawab dengan wajar, tanpa curiga. Biasanya Mas Bayu yang sudah siapkan, Mbak. Beliau teliti sekali, jamnya selalu dicatat dengan jelas. Dulu. Saya pernah dengar dari kakak ipar yang lama. Wulan berhenti. Wajahnya sedikit memerah, lalu dia cepat-cepat meralat. Ah, tidak, maaf Mbak, saya salah ingat. Mbak Ratih kan kakak iparnya hanya Mbak saja. Saya baru di sini. Mungkin salah dengar. Aku tersenyum canggung untuk menyudahinya, tapi di dalam hati, seutas benang tegang baru saja ditarik. Kakak ipar yang lama? Di keluarga ini tidak ada yang namanya kakak ipar lama, pernikahan Bayu denganku adalah yang pertama. Jadi, dari mana Wulan mendengarnya? Apa dulu ada perawat lain, ada orang lain yang keluar masuk, ada cerita-cerita yang tidak pernah sampai ke telingaku. Aku tidak bertanya lebih lanjut, takut ketahuan. Aku hanya bergumam dan pura-pura sibuk merapikan bantal Ratih. Tapi pikiranku berlari kencang. Jika rekam medis tidak mencantumkan obat penenang kuat, tapi aku pernah melihat botol yang aneh, artinya obat itu di luar resep. Dan jika di luar resep, berarti ada yang sengaja memberikannya. Orang yang teliti dan mencatat jam dengan jelas seperti kata Wulan, adalah Bayu. Aku menoleh ke arah lemari obat kecil di samping ranjang. Laci atas berisi perban, laci bawah berisi obat. Bayu selalu berpesan, obat Ratih biar aku yang urus, kamu jangan sembarangan mengubahnya. Dulu aku menganggapnya sebagai bentuk kehati-hatian. Sekarang, pesan itu terdengar seperti pagar yang sengaja dibangun, agar aku tidak menyentuh apa yang seharusnya tidak kusentuh. Wulan melanjutkan pekerjaannya, sementara aku tetap mengangguk dan menjawab iya, memainkan peranku sebagai menantu yang sedang belajar merawat orang sakit. Tapi di dalam, statusku telah berubah dari bingung menjadi waspada. Tak lama, Wulan bertanya, "Perlu saya hitung stok obat yang ada, Mbak? Biar kita tahu apa yang perlu dibeli." Aku langsung menjawab, tetap berusaha terlihat santai. "Boleh juga. Tolong dicek. Nanti aku sampaikan pada Mas Bayu." Wulan membuka lemari obat. Aku berdiri di sampingnya, jantungku berdebar kencang tapi wajahku harus tetap tenang. Di dalam lemari, hanya ada vitamin dan beberapa obat yang sudah kukenal. Wulan memeriksa satu persatu.
Aku mencoba mengingat di mana botol aneh itu, tapi tidak ada. Tentu saja, hal yang paling berbahaya tidak akan pernah diletakkan di tempat yang mudah terlihat. Saat Wulan pamit, aku kembali duduk sendirian di samping Ratih. Aku tidak lagi memegang tangannya dengan perasaan seorang kakak ipar yang menyayangi, melainkan sebagai seorang kakak ipar yang harus melindunginya dari keluarganya sendiri. Aku berbisik, setengah menghibur, setengah mengingatkan diri sendiri. Ratih, api di dekat jerami lama-lama akan membakar. Tapi api di rumah ini, aku takut akan membakar nyawamu. Aku berdiri dan mencuci tangan sangat lama, seolah ingin membersihkan rasa dingin yang menempel di kulitku. Lalu aku membuka laci dan menemukan kembali foto yang pernah kuambil dari label botol obat aneh itu beberapa waktu lalu. Saat itu, aku memotretnya karena merasa janggal tapi tak berani bertanya. Sekarang, aku tahu aku tidak bisa lagi hanya menduga-duga. Aku butuh sebuah nama untuk kecurigaan ini, agar tidak lagi menjadi ketakutan yang kabur, melainkan sesuatu yang bisa kuletakkan di atas meja, kubandingkan, dan kuseret ke dalam terang. Aku duduk di tepi ranjang, punggungku bersandar di dinding kamar, menatap lekat foto di ponsel. Label obat itu terlihat jelas, tapi aku harus berkedip beberapa kali karena tanganku terlalu gemetar. Terkadang, hal yang paling menakutkan bukanlah ketidaktahuan, melainkan saat kita akan tahu. Sinta adalah teman SMA-ku. Dulu, dia pintar dan bicaranya ceplas-ceplos. Setelah lulus, dia bekerja di sebuah klinik swasta, kenal banyak dokter, banyak obat, dan banyak prosedur. Kami tidak sering bertemu, tapi masih menjaga kontak sebagai teman lama. Aku tak pernah menyangka akan meneleponnya dalam situasi seperti ini. Aku menekan nomornya, mencoba menjaga suaraku tetap normal. Sinta? Ini Ratna. Sibuk, enggak? Aku kirim foto label obat, tolong lihatin ini obat apa ya? Sinta tidak banyak bertanya, hanya menjawab singkat. Kirim saja. Caranya masih sama seperti dulu, ringkas dan to the point. Aku mengirim fotonya, lalu duduk diam menatap ke ruang tamu. Ratih masih terbaring. Suara monitor detak jantung masih monoton, tapi di kepalaku segalanya terasa begitu riuh. Tak sampai 10 menit, Sinta menelepon kembali. Suaranya tidak lagi tenang, melainkan rendah, tegang, dan mendesak. Ratna, kamu dapat ini dari mana? Aku mengepalkan ponsel. Bagaimana cara menjelaskannya agar cukup, tapi tidak membahayakan diriku? Aku menjawab samar. Di rumah ada yang sakit, aku lihat ini aneh jadi aku tanya. Sinta diam sejenak, lalu berkata dengan tegas, setiap katanya seperti dipakukan. Itu obat penenang kuat, bukan untuk digunakan sembarangan. Kalau digunakan jangka panjang pada pasien yang dalam masa pemulihan kesadaran atau pasien neurologis tanpa resep yang jelas, itu sangat berbahaya. Tenggorokanku kering. Berbahaya bagaimana? Tanyaku, berusaha agar suaraku tidak pecah. Sinta menjelaskan dengan cepat tapi jelas. Obat itu menekan sistem saraf pusat. Kalau dosisnya salah atau digunakan terus-menerus, pasien akan semakin tidak responsif, bahkan bisa memperlambat atau menghentikan proses pemulihan. Sederhananya, orang yang mau sadar pun jadi sulit sadar. Mendengar itu, tanganku dingin membeku, ponsel di tanganku terasa semakin berat. Aku menelan ludah, mengajukan pertanyaan yang membuatku takut. Kalau ada yang sengaja memberikannya, Sinta menghela napas berat. Dia tidak menjawab berputar-putar. Itu sama saja dengan menahan pasien dalam kondisi koma. Dan jujur saja, kalau kamu bertanya seperti ini, kamu harus hati-hati. Jangan bertindak gegabah. Kalau kamu curiga, kamu harus punya bukti. Aku terdiam. Sinta ternyata lebih mengerti aku dari yang kukira. Dia tidak perlu mendengar semua ceritanya, tapi dia sudah bisa menebak arah yang paling menakutkan. Aku menoleh ke ruang tamu. Ratih terbaring diam, wajahnya damai seperti orang tidur. 3 tahun aku hidup dengan pemandangan itu, berpikir aku dan keluarga sedang berjuang bersama. Tapi sekarang, hanya dengan satu panggilan telepon, perjuangan itu terasa seperti kepalsuan. Seolah-olah ada yang sengaja menahan airnya, agar tidak ada lagi yang bisa diperjuangkan.
Aku berusaha menjaga suaraku tetap normal dan bertanya pelan, Sinta, kalau aku mau bertanya lebih lanjut, siapa yang bisa ku percaya? Sinta menjawab dengan cepat. Aku kenal seorang dokter spesialis saraf. Beliau pernah bekerja di unit perawatan intensif neurologi. Orangnya teliti dan tidak akan membuat kesimpulan sembarangan. Tapi kamu harus siapkan semua berkas, foto, bukti apapun yang kamu punya. Dan ingat, jangan biarkan orang lain tahu apa yang sedang kamu lakukan. Aku menjawab iya, tapi sebenarnya tenggorokanku sudah tercekat. Aku berterima kasih pada Sinta dan menutup telepon. Aku duduk diam untuk waktu yang lama. Di rumah, segalanya masih sama. Hanya aku yang tidak lagi sama. Aku melihat dengan jelas sebuah garis batas telah muncul. Sebelum panggilan ini, aku masih bisa menenangkan diri, mungkin aku hanya terlalu banyak berpikir. Setelah panggilan ini, aku tidak bisa lagi menipu diriku sendiri. Aku melangkah keluar, duduk di samping Ratih, memegang tangannya yang kurus. Aku berbisik seolah takut ada yang mendengar. Ratih, kakak tidak tahu seberapa banyak yang bisa kamu dengar, tapi kakak sudah mengerti. Mungkin kamu bukan tidak sadar, tapi tidak diizinkan untuk sadar. Setelah mengatakannya, aku merinding oleh kata-kataku sendiri. Di kepalaku, muncul wajah Bayu, senyumnya yang tenang, pelukannya yang lembut pagi itu. Kata-katanya, obat biar aku yang urus. Setiap detail yang dulu kuanggap sebagai kebaikan, kini memiliki warna yang berbeda, dingin dan aneh. Aku berdiri dan berjalan ke arah lemari obat, menatapnya lama. Aku tidak membukanya. Aku tahu. Membukanya sekarang pun belum tentu akan menemukan apa-apa. Orang yang penuh perhitungan tidak akan pernah meletakkan pisaunya di depan mata orang lain. Aku kembali menatap Ratih. Di dalam hatiku, sebuah sumpah terucap. Jangan panik. Panik berarti mati. Aku harus tetap sadar. Sadar untuk menyelamatkan Ratih. Sadar untuk menjaga diriku sendiri. Dan sadar untuk melihat wajah asli orang yang kusebut suami. Di luar, hujan telah reda. Cahaya senja menerobos jendela, menyinari patung dewa rezeki di sudut ruangan. Tiba-tiba aku teringat sebuah pepatah, Tuhan tidak tidur. Tapi aku sadar, entah Tuhan tidur atau tidak, yang pasti, aku harus membuka mataku lebar-lebar mulai sekarang. Bayu melakukan panggilan video malam itu, tepat pada jam yang selama 3 tahun ini sudah menjadi kebiasaan. Di layar, muncul wajahnya. Di belakangnya ruang tamu di rumah kampung yang terang, terdengar suara orang-orang dan denting piring. Aku bisa membayangkan suasananya. Para bapak duduk di satu sudut, para ibu sibuk di dapur, anak-anak berlarian. Pemandangan yang dulu terasa hangat, sekarang tidak lagi. Bayu tersenyum seperti biasa. Sudah makan, sayang? Rati, bagaimana hari ini? Kamu tidak lelah? Aku menatap wajah yang kukenal itu, tapi punggungku terasa dingin. Suaranya masih hangat, matanya masih teduh. Penampilan tenangnya masih seperti pakaian yang pas untuknya. Aku berkata pada diri sendiri, tenang, Ratna. Kalau mau tahu apa yang dia sembunyikan, kamu harus bisa menyembunyikan rasa takutmu lebih dulu. Aku menjawab, sudah. Ratih seperti biasa. Aku menjawab singkat, berusaha menjaga suaraku tetap datar. Tapi ada perasaan aneh. Dulu, saat dia bertanya tentang Ratih, aku merasakannya sebagai tanggung jawab. Sekarang, aku mendengarnya seperti sebuah pemeriksaan. Bayu mengarahkan kameranya ke meja makan, memamerkan hidangan selamatan. Dia bahkan bercanda. Di kampung kalau makan selamatan itu makannya non-stop. Ibu menyuruhku makan terus, takutnya nanti pulang ke Jakarta tidak muat celana lagi. Dulu aku pasti akan tertawa. Tapi hari ini, aku hanya tersenyum tipis. Aku takut jika aku tertawa, mataku tidak akan ikut tertawa, dan dia akan melihat sesuatu. Bayu kembali menatapku. Jangan begadang ya. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Kunci pintu baik-baik. Terdengar seperti nasihat suami yang baik, tapi di kepalaku muncul pertanyaan, apakah dia berpesan karena mengkhawatirkanku, atau agar aku tidak melakukan sesuatu di luar kendalinya? Panggilan berakhir. Aku duduk termangu. Di rumah, Ratih masih terbaring diam,
Sementara aku merasa seperti ada batu yang menekan dadaku. Aku berdiri, memeriksa pintu, memeriksa lemari obat, lalu menertawakan diriku sendiri. Apa yang kulakukan? Di rumah sendiri, tapi rasanya seperti di rumah orang asing. Keesokan paginya, Bayu dan mertuaku kembali. Aku membuka pintu, tanganku menyeka ke baju untuk menyembunyikan keringat. Pak Budi masuk lebih dulu, wajahnya lelah, tapi tetap berusaha terlihat tegas. Beliau menatap ranjang Ratih. Matanya meredup. Bu Siti menyusul, membawa keranjang oleh-oleh. Bagaimana Ratih, nak? Ada yang aneh. Aku menggeleng. Tidak ada, Bu. Masih sama. Aku memainkan peranku sebagai menantu yang baik. Aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Bukan karena aku tidak percaya pada mereka, tapi karena aku belum punya cukup bukti. Mengatakannya terlalu cepat sama dengan bunuh diri. Bu Siti menatapku dengan iba. Kamu pasti lelah sekali. Ibu sudah pulang, nanti malam ibu bantu sedikit. Aku menjawab iya, tapi dalam hati aku berkata, orang baik di rumah ini banyak, tapi jika kecurigaanku benar, orang yang paling jahat justru berada di posisi yang paling dipercaya. Bayu masuk paling akhir. Ratna, aku pulang. Dia tersenyum. Lalu membungkuk dan mengecup keningku seperti biasa. Aku diam, tidak menghindar, juga tidak membalas. Aku takut menyentuhnya saat ini, karena aku tidak tahu apakah sentuhan itu masih sentuhan suami istri, atau hanya bagian dari sebuah pertunjukan. Malam itu, kami makan malam bersama. Suasananya tampak normal. Pak Budi bertanya beberapa hal tentang kampung, Bayu menjawab singkat. Di luar tampak tenang, tapi di kepalaku ada satu pikiran yang terus berputar. Aku harus mengujinya. Bukan dengan pertengkaran, tapi dengan satu kalimat untuk melihat reaksinya. Orang yang tidak bersalah akan bereaksi biasa saja. Orang yang bersalah pasti akan terkejut. Aku meletakkan sendok dan berkata seolah tanpa sengaja, mataku menatap mangkuk sayur. Oh ya, kemarin sepertinya tangan Ratih bergerak sedikit. Tidak tahu apa itu hanya refleks. Aku mengatakannya dengan ringan. Tapi dari sudut mataku, aku melihat Bayu, yang sedang mengambilkan lauk untuk ibunya, sumpit di tangannya berhenti bergerak. Hanya sekejap, begitu singkat hingga jika tidak waspada, aku akan melewatkannya. Tapi aku sedang dalam kondisi tegang, jadi jeda itu terlihat sangat jelas. Bayu tersenyum cepat, begitu cepat hingga orang akan mengira dia hanya senang. Mungkin hanya refleks, sayang. Penyakit seperti ini kadang memang begitu. Dia melanjutkan mengambil lauk, suaranya tetap lembut tapi aku merasa kelembutan itu tipis. Setipis kertas, sekali disentuh akan robek. Pak Budi mengangkat kepala, matanya berbinar penuh harap. Benarkah? Mungkin dia akan membaik. Bu Siti juga bertanya dengan antusias. Kamu melihatnya dengan jelas, Ratna? Mungkin Ratih akan sadar, nak. Aku menatap dia hanya menggenggam tangan saya sedikit lebih kencang. Bayu menatapku, matanya sekilas menjadi gelap, lalu kembali cerah. Dia tersenyum. Iya, pelan-pelan saja. Kita rawat dengan baik, Tuhan pasti akan menolong. Tuhan menolong? Aku mendengar kalimat itu dan perutku terasa dingin. Jika Tuhan menolong, mengapa keluarga ini harus menderita seperti ini? Dan jika Tuhan menolong, mengapa aku harus duduk di sini mengamati setiap reaksi suamiku seperti mengamati orang asing? Malam itu, setelah semuanya selesai, aku duduk di samping Ratih, memegang tangannya. Aku tidak berani bicara banyak, hanya berpikir, Ratih, aku baru saja menguji Mas Bayu, dan aku sudah melihatnya. Kata orang, api tidak bisa dibungkus dengan kertas. Api di rumahku mungkin belum berkobar, tapi aku sudah mencium bau hangusnya. Dan yang paling menakutkan, bau itu berasal dari orang yang selama ini menjadi sandaran seluruh keluarga. Para pembaca yang budiman, jika Anda adalah saya, apa yang akan Anda lakukan saat mulai mencurigai pasangan Anda sendiri? Apakah Anda akan diam demi menjaga keharmonisan rumah tangga, atau akan angkat bicara demi menyelamatkan orang yang terbaring tak berdaya itu? Silakan tinggalkan komentar di bawah, dan jika Anda terus mengikuti hingga akhir,
Saya yakin Anda akan lebih terkejut lagi dengan apa yang saya temukan selanjutnya. Ketika saya memutuskan untuk berpura-pura tidur demi melihat kebenaran di suatu malam yang tampak biasa. Malam itu, aku pergi tidur lebih awal. Bukan karena mengantuk, tapi karena aku butuh Bayu berpikir aku benar-benar sudah lelah dan terlelap. Aku berbaring membelakangi dinding, menarik selimut hingga ke bahu, dan berusaha menjaga napasku tetap teratur. 3 tahun merawat orang sakit membuatku terbiasa mendengar irama monitor, sekarang aku berlatih mendengar irama napasku sendiri. Jika terlalu cepat, akan ketahuan. Bayu berbaring di sampingku, memainkan ponselnya sejenak, cahaya layar berkedip di langit-langit, lalu padam. Dia membalikkan badan, menarik selimut, dan menghela napas panjang. Aku tidak berani membuka mata, hanya merasakan kasur sedikit bergerak. Di kepalaku, tidak ada lagi ruang untuk rasa takut yang kabur. Ini adalah ketakutan yang nyata, berwujud, dan sedang berbaring tepat di sampingku. Sekitar tengah malam, rumah menjadi sunyi. Suara kendaraan di luar mulai jarang, hanya tersisa suara kipas angin dan suara titit monoton dari ruang tamu. Aku tetap pada posisiku. Tanganku di bawah bantal agar tidak gemetar. Lalu aku mendengar Bayu perlahan mengangkat selimut, begitu pelan seolah takut membangunkan istrinya. Aku menahan napas. Dia duduk, kakinya yang telanjang menapak di lantai keramik, menimbulkan suara pelan. Dia berjalan keluar, menarik pintu kamar tidur, tanpa menutupnya rapat, hanya merapatkannya. Cukup untuk membuatku terlihat masih tidur, tapi suara dari dalam tidak akan terdengar jelas. Aku menghitung sampai 10, barulah aku duduk perlahan. Seluruh tubuhku tegang. Aku memakai sandal dengan sangat pelan, melangkah hati-hati. Aku mengintip dari celah pintu. Cahaya lampu tidur kecil di dekat ranjang ratih memancarkan warna kuning pucat, bayangan Bayu terpantul di dinding panjang dan kurus. Pemandangan itu, sekilas tampak biasa. Tapi entah kenapa, aku merasa itu seperti bayangan orang asing di rumahku sendiri. Aku bersembunyi di balik celah pintu. Jantungku berdebar kencang, tapi telingaku mendengar dengan sangat jelas. Bayu berdiri di depan lemari obat. Dia membukanya dengan gerakan yang sangat biasa, tidak mencari-cari, seolah sudah melakukannya berkali-kali. Dia mengeluarkan sekotak vitamin, membukanya. Aku melihat dengan jelas sebuah botol kecil tersembunyi di dalamnya. Bayu mengambil botol itu, meletakkannya di meja, lalu mengeluarkan sebuah suntikan dari tas medis. Gerakannya lancar dan pasti. Orang yang tidak terbiasa pasti akan canggung, tapi dia tidak. Dia menyedot cairan dari botol itu ke dalam suntikan, mendorongnya sedikit untuk mengeluarkan gelembung udara, lalu membungkuk ke arah selang infus ratih. Saat itu, tenggorokanku tercekat. Aku ingin berlari keluar, berteriak, merebut suntikan itu dari tangannya, membangunkan mertuaku. Tapi kakiku seperti terpaku. Aku takut jika aku membuat keributan, dia akan langsung kalap. Di rumah ini, hanya ada aku dan seorang pasien yang tak berdaya. Bayu menusukkan jarum ke selang infus, menyuntikkan cairannya perlahan, setiap tetesnya seolah jatuh ke dalam tubuh ratih, dan juga ke dalam kepercayaanku. Selesai, dia menarik jarumnya. Membersihkan titik suntikan dengan kapas alkohol, begitu teliti seolah sedang melakukan hal yang benar. Lalu dia berdiri tegak, menatap Ratih. Tatapannya bukan tatapan yang biasa dia tunjukkan di depan orang tuanya. Tidak ada rasa kasihan, tidak ada kelembutan. Tatapannya dingin dan tergesa-gesa, seperti orang yang memeriksa apakah sebuah mesin berjalan sesuai rencana. Aku merinding. Bayu membungkuk, merapikan selimut Ratih, mengusapnya pelan. Tapi usapan itu tidak membuatku merasa hangat, justru membuatku mual. Karena aku sadar, ada kelembutan yang hanya lapisan cat, di dalamnya kayu yang sudah lapuk. Dia menutup lemari obat, mengembalikan kotak vitamin ke tempatnya. Sebelum berbalik, dia melirik cepat ke sekeliling ruangan, sebuah kebiasaan untuk memastikan tidak ada yang melihat. Aku menahan napas, merapatkan tubuhku ke dalam bayangan. Jantungku berdebar begitu kencang hingga aku takut dia bisa mendengarnya. Dia kembali ke kamar tidur. Aku menunggu sampai langkah kakinya menjauh, barulah aku berani bernapas. Seluruh tubuhku lemas. Aku mundur,
Kembali ke tempat tidur sebelum dia membuka pintu. Aku berbaring dengan posisi yang sama, menarik selimut, memejamkan mata. Bayu naik ke ranjang, membalikkan badan. Napasnya teratur, tak lama kemudian dia sudah seperti orang tidur, sedangkan aku tak bisa tidur lagi. Di kepalaku, terbayang setiap detail yang baru saja kusaksikan. Botol obat yang disembunyikan, suntikan, gerakan yang terlatih, tatapan yang dingin. Aku teringat ucapan Wulan tentang rekam medis yang tidak mencantumkan obat penenang, teringat peringatan Sinta tentang obat yang menekan sistem saraf. Dan aku sadar, mulai sekarang, aku tidak bisa lagi menenangkan diri. Mungkin aku hanya terlalu banyak berpikir. Aku memalingkan wajah ke arah jendela yang gelap. Air mata mengalir tanpa suara. Bukan karena sakit hati, tapi karena kasihan pada Ratih. 3 tahun aku merawatnya, menyayanginya. Ternyata, mungkin ada orang yang justru menariknya lebih dalam setiap kali dia akan muncul ke permukaan. Aku menggigit bibirku hingga berdarah. Di dalam kamar yang gelap, aku mendengar dengan jelas suara monitor detak jantung di luar yang masih monoton. Tapi bagiku, sesuatu yang lain baru saja pecah. Pecah dengan sangat pelan, tak ada yang mendengar selain aku, topeng keluarga baik-baik yang selama ini menjadi sandaranku. Malam itu, aku berbaring di samping Bayu, tapi rasanya seperti berbaring di samping bongkahan es. Aku tidak lagi ingin bertanya mengapa. Aku hanya memikirkan satu hal. Untuk menyelamatkan Ratih, aku harus menjaga kepalaku tetap dingin. Dan untuk menghadapi Bayu, aku harus punya sesuatu yang membuatnya tidak bisa menyangkal, secerdik apapun dia. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari alarm. Semalam aku nyaris tidak tidur, tapi aku harus melangkah keluar kamar dengan wajah normal. Di rumah ini, aku tidak punya hak untuk menunjukkan apa yang sudah ku ketahui. Cukup Bayu melihat mataku sedikit merah, dia bisa menebak aku telah melihat sesuatu. Aku turun ke dapur, memasak air, menyiapkan sarapan seperti biasa. Bu Siti bertanya, "Semalam bisa tidur, Nak?" Aku langsung menjawab sambil tersenyum tipis. "Bisa, Bu. Mungkin karena kemarin lelah." Pak Budi, seperti biasa, berdiri menatap Ratih sejenak sebelum duduk. Beliau bertanya, "Ada yang berbeda darinya?" Aku menggeleng. "Belum ada yang jelas, Pak." Aku mengatakannya dengan hati yang pedih. Orang tua di rumah ini hidup dengan harapan, sementara aku memegang sesuatu yang bisa menghancurkan harapan itu jika kusampaikan di waktu yang salah. Setelah sarapan, Bayu berganti pakaian untuk bekerja. "Hari ini aku ada rapat pagi, mungkin pulang malam. Kamu jaga Ratih baik-baik ya?" Aku menjawab iya, masih memanggilnya Mas seperti biasa, tapi kata itu terasa seberat batu. Ada orang yang hanya dalam semalam bisa berubah selamanya di matamu. Setelah Bayu pergi, barulah aku bisa bernapas lega. Aku masuk ke kamar tidur, mengunci pintu, dan menelepon Sinta. Sinta mengangkatnya dengan cepat, seolah sudah menduga aku akan menelepon. "Ratna, bagaimana?" Aku menceritakan inti masalahnya. Aku melihat sendiri Bayu menyuntikkan obat yang disembunyikan di kotak vitamin ke selang infus Ratih. Aku tidak bercerita panjang lebar, tidak melibatkan emosi. Aku tahu, dalam urusan hidup dan mati, emosi hanya akan mengacaukan. Sinta diam sejenak, lalu berkata dengan yakin, "Kalau begitu ini bukan lagi kecurigaan. Tapi ingat, jangan hadapi dia sendirian. Kamu perlu dokter untuk memeriksa berkasnya, menjelaskan risiko medisnya, baru kita bisa melangkah lebih jauh." Aku bertanya, "Dokter yang kamu sebutkan kemarin, bisa ditemui hari ini?" Sinta menjawab, "Bisa. Aku atur sekarang. Siapkan semua yang bisa kamu bawa. Rekam medis Ratih. Foto label obat. Foto selang infusnya jika ada. Kalau belum sempat memotret, ceritakan sedetail mungkin." Aku mengumpulkan semuanya seperti orang yang akan ujian. Rekam medis Ratihku, foto halaman-halaman pentingnya agar tidak perlu membawa yang asli. Foto label obat sudah ada, foto selang infus tidak berani kuambil semalam karena takut suara ponselku terdengar. Aku hanya bisa mengingat di mana letak sambungannya, di mana Bayu menyuntikkannya. Aku bahkan mencatat poin-poin penting di secari kertas dan menyimpannya di dompet. Sore harinya,
Aku izin pada Bu Siti. Bu, saya keluar sebentar mau beli beberapa keperluan dan bertanya soal obat untuk Ratih. Tolong temani Ratih sebentar ya, Bu. Bu Siti langsung mengangguk. Iya, pergilah. Biar ibu yang jaga. Aku menatapnya dengan iba. Beliau tidak tahu aku akan bertemu dokter bukan untuk bertanya soal obat tambahan, melainkan untuk mengkonfirmasi sesuatu yang bisa membuatnya hancur. Sinta menungguku di sebuah klinik swasta yang kecil dan bersih. Aku datang lebih awal, duduk menunggu dengan kedua tangan terkepal. Rasanya seperti menunggu di depan ruang sidang. Bedanya, aku belum punya vonis, hanya firasat dan satu malam yang menjadi saksi. Tak lama, Sinta membawaku bertemu Dr. Wiryo. Beliau berusia sekitar 50-an, posturnya kurus, matanya tajam tapi suaranya tenang. Beliau menelaah berkas dan foto-foto itu, menanyaiku satu persatu dengan sangat teliti. Pasien kecelakaan sudah berapa lama? 3 tahun. Dirawat di rumah selama itu. Apa ada kontrol rutin? Ada. Obat-obatan ini siapa yang menyediakan? Aku tercekat sejenak, lalu menjawab samar. Sebagian besar disiapkan oleh suami saya. Dr. Wiryo menatap foto label obat itu sangat lama. Beliau tidak menakut-nakuti, hanya menjelaskan dengan lugas. Ini obat penenang kuat. Jika digunakan sesuai resep, dosis, dan pengawasan, memang diperlukan dalam beberapa kondisi. Tapi untuk pasien yang sedang dalam proses pemulihan kesadaran, penggunaan berulang di luar resep bisa menekan respons saraf. Sederhananya, pasien jadi sulit untuk bangun, aku bertanya dengan suara serak. Jadi, kalau ada anggota keluarga yang sengaja menyuntikkannya melalui selang infus, bagaimana? Dr. Wiryo menatapku lurus, tidak berbelit-belit. Sangat berbahaya. Berbahaya secara medis, etis, dan hukum. Untuk pasien yang tidak berdaya, intervensi obat apapun di luar resep dokter sangat berisiko. Jika ada bukti hal itu terjadi berulang kali, harus segera dihentikan dan pasien dibawa ke fasilitas medis untuk evaluasi menyeluruh. Aku mendengar kata hukum dan jantungku mencelos. Aku tidak ingin hidupku menjadi sebuah kasus kriminal. Aku hanya ingin Ratih hidup, tapi aku juga sadar, ada hal-hal yang jika sudah menyangkut nyawa, tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Dr. Wiryo melanjutkan, suaranya tetap datar. Saya tidak bisa membuat kesimpulan hukum, Anda paham. Tapi secara medis, jika benar ada penggunaan obat penenang kuat jangka panjang di luar resep, maka sangat mungkin proses pemulihan kesadarannya terhambat. Dan jika pasien menunjukkan tanda-tanda akan sadar lalu ditekan kembali secara terus-menerus, itu adalah hal yang sangat perlu diwaspadai. Aku menunduk. Telingaku berdengung. Setiap kata dari dokter itu seperti memakukan paku terakhir pada ketakutanku. Aku tidak salah lihat. Malam itu bukan mimpi buruk, itu kenyataan. Sinta meletakkan tangannya di bahuku. Ratna, tenang. Penjelasan dokter ini sudah menjadi dasar yang kuat, tapi langkah selanjutnya harus cerdas. Kamu butuh bukti yang tak terbantahkan. Kalau hanya bicara, mereka pasti akan menyangkal. Aku mengangguk, tapi hatiku pedih. Bukti. Bagaimana cara mendapatkan bukti jika pelakunya adalah suamiku, orang yang setiap hari tidur di sampingku? Dr. Wiryo berpesan lagi. Jika memungkinkan, coba rekam tindakan pemberian obat di luar resep itu. Dan awasi terus kondisi Ratih agar bisa segera dibawa ke rumah sakit jika ada keanehan. Aku berterima kasih pada dokter dan Sinta. Keluar dari klinik, langit Jakarta sudah sore, mataharinya sudah pucat. Orang-orang masih berlalu lalang, hidup di luar sana masih berjalan normal, hanya aku yang tidak lagi normal. Dalam perjalanan pulang, aku teringat nasihat ibuku. Aku tidak bisa menghadapi Bayu dengan kemarahan. Aku harus menjaga kepala tetap dingin, menjaga nyawaku, dan nyawa Ratih. Karena mulai sekarang, aku hidup bukan untuk bertahan, tapi untuk menyeret kebenaran ke dalam terang dengan cara yang paling pasti. Malam itu, Bayu benar-benar pulang larut. Hampir pukul 10 malam. Begitu pintu terbuka, aku mendengar helaan napasnya yang lelah. Dia mengganti sandalnya, melirik ke arah ranjang Ratih seperti biasa, lalu bertanya ke arah dapur. Belum tidur sayang?
Aku sedang mencuci gelas, berusaha agar tanganku tidak gemetar. Belum. Mas mau makan? Bayu tertawa. Tidak usah, aku sudah makan di luar. Kamu tidur saja. Dulu, aku pasti akan merasa kasihan padanya, menanyakan beberapa hal. Tapi sekarang, setiap katanya terasa seperti dilapisi kain. Aku belum bisa langsung membencinya, tapi aku juga tidak lagi percaya padanya. Dan saat kepercayaan sudah hilang, setiap kata manis terdengar seperti akting. Aku masuk ke kamar lebih dulu, pura-pura lelah, tapi sebenarnya aku sedang bersiap. Ponsel lamaku kusimpan di laci. Layarnya sedikit tergores, baterainya lemah, tapi perekam suaranya masih bagus. Aku sudah mengisinya sejak sore, mematikan semua notifikasi. Aku meletakkannya di saku jaket yang tergantung di dekat pintu ruang tamu, tempat yang bisa kujangkau kapan saja tanpa menarik perhatian. Aku tidak bisa langsung bertanya pada Bayu. Itu akan membuatnya waspada, bahkan mungkin kalap. Aku harus bertanya dengan gaya seorang istri yang khawatir, yang cemas, yang tidak tahu apa-apa. Malam itu, saat Bayu sudah berbaring, aku menoleh padanya dan berbisik, "Mas Bayu." Dia bergumam, matanya masih menatap langit-langit. Aku berpura-pura sedang memikirkan masa depan. Dulu, Mas pernah beli asuransi untuk Ratih, kan? Bayu berhenti sejenak, sangat singkat, lalu tertawa canggung. Kenapa tiba-tiba tanya soal itu? Aku langsung menjawab seperti istri yang cemas. Hanya berpikir saja, kita sudah merawat Ratih begitu lama. Kalau nanti kenapa-kenapa, bagaimana prosedurnya? Aku tanya biar tahu saja, bukan mendoakan yang tidak-tidak. Aku sengaja menggunakan kata-kata yang menunjukkan rasa takut akan pamali, agar pertanyaanku terdengar lebih wajar. Bayu menghela napas, suaranya tetap lembut. Iya, Mas memang beli untuk jaga-jaga. Tapi kamu jangan berpikir yang aneh-aneh ya. Aku mendengar kalimat jangan berpikir yang aneh-aneh dan hatiku terasa dingin. Aku diam sejenak, lalu melanjutkan, seolah sedang membicarakan hal sepele. Oh ya, akhir-akhir ini sepertinya obat Ratih ada yang beda. Dulu aku tidak terlalu perhatian, tapi aku lihat ada botol yang aneh. Apa Mas beli obat tambahan? Bahkan, tanah berapa detik, dalam gelap, aku bisa mendengar suara dia menelan ludah, dia menoleh ke arahku, suaranya sedikit lebih rendah. Kamu menyentuh lemari obat? Aku langsung tertawa kecil, pura-pura santai. Tidak, aku kan hanya bersih-bersih. Lemari obatnya di ruang tamu, aku hanya mengelap debunya, tidak membukanya. Pertanyaannya kamu menyentuh lemari obat? Semakin meyakinkanku. Dia takut aku menyentuhnya. Orang biasa tidak akan bertanya dengan nada seperti itu. Aku melanjutkan, aku hanya khawatir kalau salah pakai atau kekurangan obat, kan bahaya. Kemarin Suster Wulan juga bilang, di resep dokter tidak ada obat penenang kuat, tapi aku seperti pernah melihat botol yang mirip. Aku sengaja menyebut nama Wulan dan resep dokter untuk memaksanya bereaksi. Bayu membalikkan badan, menarik selimut lebih tinggi, suaranya mulai kaku. Ratna, kamu dengar omong kosong dari siapa? Obat itu urusanku, jangan menduga-duga. Aku merasakan dengan jelas kekakuan dalam suaranya. Bukan kaku karena kesal istrinya khawatir, tapi kaku seperti orang yang bagian sensitifnya disentuh. Aku diam sejenak, lalu melontarkan kalimat terakhirku. Kalimat yang sudah kusiapkan sejak sore. Aku merendahkan suaraku, seperti orang yang takut sial. Aku hanya berpikir, kalau Ratih sadar, pasti bagus sekali. Tapi kenapa ya? Setiap kali dia menunjukkan sedikit reaksi, setelah itu dia malah diam lebih lama. Aku takut. Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, Bayu tiba-tiba menoleh. Dalam gelap, matanya tampak gelap, suaranya merendah, menekan setiap kata. Ada orang-orang yang sebaiknya tidak sadar. Aku membeku. Kalimat itu jatuh di tengah kesunyian seperti bunyi gembok yang terkunci. Itu bukan kalimat seorang kakak yang menyayangi adiknya. Itu kalimat seseorang yang sedang menjaga sebuah pintu dan takut ada yang membukanya. Aku menahan napas, berusaha agar suaraku tidak pecah. Mas, maksudmu? Bayu diam beberapa detik, lalu menghela napas keras seolah baru saja keceplosan.
Dia segera meralat. Maksudku, kalau dia sadar pun kasihan, akan sakit, harus terapi, butuh biaya lagi. Kamu mengerti kan? Keluarga kita sudah cukup menderita. Dia berkata begitu untuk menambal, tapi aku tahu, apa yang baru saja keluar dari mulutnya itulah yang sebenarnya. Sebaiknya tidak sadar. Bukan karena kasihan, tapi karena dia takut. Aku memalingkan wajah ke dinding pura-pura diam. Di kepalaku hanya ada satu kalimat. Aku sudah merekamnya. Aku sudah punya sesuatu yang membuatnya tidak bisa lagi berkata istriku hanya berhalusinasi. Aku diam-diam merogoh saku jaket yang tergantung di samping tempat tidur, menekan tombol rekam di ponsel lamaku. Jantungku berdebar kencang. Aku menahan napas agar Bayu tidak curiga. Beruntung dia sedang kesal, jadi tidak memperhatikan apa yang kulakukan. Tak lama, Bayu membelakangiku, suaranya melembut, mencoba mengembalikan suasana seperti semula. Tidurlah, jangan dipikirkan lagi. Aku menjawab iya dengan sangat pelan. Malam itu, aku tidak menangis. Air mataku seolah membeku. Aku hanya berbaring menatap kegelapan, merasa baru saja meletakkan batu pertama untuk jalan penyelamatan Ratih, tapi sekaligus melangkahkan kaki ke jalan paling berbahaya dalam hidupku. Karena saat seseorang sudah mengucapkan kebenaran di saat marah, artinya dia juga bisa melakukan apa saja untuk membungkam orang yang mendengarnya. Keesokan harinya, aku hidup seperti berjalan di atas lapisan es tipis. Di luar, aku masih Ratna yang lembut, yang membersihkan rumah, memasak, dan menjawab iya pada mertuaku. Tapi di dalam, aku mengikat setiap simpul dengan erat, menunggu saat yang tepat untuk membukanya. Aku tidak bertanya apa-apa lagi pada Bayu. Pertama, karena aku sudah punya rekaman suaranya. Kedua, karena terlalu banyak bicara akan membuka celah, dan aku tidak boleh lengah. Aku masih harus tinggal satu atap dengannya. Sore harinya, saat Bu Siti sedang istirahat dan Pak Budi duduk di balkon, Bayu mandi lalu menonton berita. Aku diam-diam masuk ke kamar tidur. Aku membuka dasar koper dan mengeluarkan kotak perhiasan lama. Di dalamnya, ada flash disk yang kusembunyikan. Aku juga mengambil ponsel lamaku, memeriksa kembali file rekaman. Ada orang-orang yang sebaiknya tidak sadar. Suara Bayu masih jelas dan dingin. Aku mendengarnya dan merinding. Aku membuka lagi folder foto polis asuransi. Nama Bayu sebagai penerima manfaat masih di sana. Aku menatapnya lama dan hatiku terasa pahit. Seluruh keluarga berjuang untuk Ratih. Sedangkan dia mempersiapkan jalan keluar dengan nyawa adiknya sendiri. Aku tidak berencana membuat keributan di siang hari. Ada mertuaku, ada suara bising, ada tetangga. Terlalu banyak hal yang bisa membuat situasinya kacau jika aku bertindak terlalu cepat. Aku harus menangkapnya dalam posisi di mana dia tidak bisa lagi menyangkal. Dan yang terpenting, aku harus berada di posisi di mana dia tidak bisa membalikkan keadaan. Malam tiba. Aku berusaha bersikap normal. Selesai makan malam, aku mencuci piring, mengepel lantai, bertanya pada Bu Siti, apakah sudah minum obat? Bayu menatapku beberapa kali seolah mencoba membaca wajahku, tapi aku hanya tersenyum tipis. Aku agak lelah saja. Sekitar pukul 11 malam, Pak Budi masuk ke kamar. Bu Siti juga sudah berbaring. Bayu berbaring di sampingku, memainkan ponselnya sejenak, lalu mematikan lampu. Kamar menjadi gelap, hanya ada cahaya samar dari lampu tidur di ruang tamu. Aku membelakangi dinding seperti biasa, pura-pura tidur. Tapi tanganku sudah siap di bawah bantal, menggenggam ponsel lamaku seperti jimat. Benar dugaanku. Sekitar pukul 1 pagi, Bayu mulai bergerak. Dia turun dari ranjang dengan sangat pelan, berjalan keluar. Suara pintu kamar yang dirapatkan terdengar sangat pelan. Aku menghitung sampai 10, lalu duduk dan mengikutinya. Kali ini aku tidak bersembunyi. Aku berjalan lurus ke ruang tamu. Bayu sedang berdiri di samping lemari obat. Tangannya sudah membuka kotak vitamin, botol obat kecil itu ada di telapak tangannya. Suntikan sudah siap, cahaya lampu kuning membuat jarumnya berkilauan dingin. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menyalakan lampu utama. Cahaya putih terang benderang,
seolah menarik seluruh rumah keluar dari mimpi buruk. Bayu terlonjak kaget dan berbalik. Sesaat, wajahnya menunjukkan kepanikan dan kemarahan, sebelum dia mencoba kembali memasang wajah tenang. "Ratna, kamu sedang apa?" bentaknya, tangannya masih memegang suntikan. Aku melangkah maju, berdiri tepat di depan ranjang Ratih. Aku menatap lurus ke matanya. Suaraku tidak keras, tapi setiap katanya jelas. "Kamu yang sedang apa dengan Ratih?" Wajah Bayu mengeras. Aku memberinya obat, menyingkirlah. "Ini sesuai resep." Dia mengatakannya dengan lancar, seolah sudah menghafalnya. Aku tidak mundur. Aku hanya mengulurkan tangan. "Resepnya mana? Coba tunjukkan padaku." Bayu terdiam sejenak, lalu mengubah taktik. "Untuk apa kamu bertanya? Kamu tidak tahu apa-apa, jangan ikut campur." Kalimat ikut campur membuatku tertawa, tawa yang tidak ada lucunya. 3 tahun aku mengganti popoknya, menyeka tubuhnya, memiringkan badannya. Kalau itu namanya ikut campur, mungkin aku sudah ikut campur terlalu lama. Bayu tercekat sejenak. Dia melangkah maju seolah hendak mendorongku. Aku segera mengeluarkan setumpuk kertas yang sudah kusiapkan dari saku jaket yang tergantung di dekat situ. Foto-foto yang kucetak dari tempat fotokopi kecil di dekat rumah. Halaman pertama adalah polis asuransi, dengan nama penerima manfaat dan tanggal penerbitan sebelum kecelakaan. Aku melemparkannya ke atas ranjang Ratih. "Jelaskan ini, kenapa kamu mengasuransikan adikmu dan kamulah penerima manfaatnya?" Wajah Bayu berubah pucat. Tidak ada lagi senyum suami yang lembut. Kulit wajahnya menegang, rahangnya mengeras. Dia menatap tumpukan kertas itu seolah melihat sesuatu yang baru saja merobek topeng yang dipakainya selama bertahun-tahun. Aku melanjutkan, tidak memberinya waktu untuk berpikir. Dan ini lagi. Aku mengeluarkan flash disk dan meletakkannya di samping tumpukan kertas itu, lalu mengangkat ponsel lamaku. "Di sini ada rekaman suaramu, termasuk kalimat yang kamu ucapkan semalam. Ada orang-orang yang sebaiknya tidak sadar. Kamu masih mau bilang ini sesuai resep?" Bayu melangkah maju, merebut ponselku. Aku berhasil menghindar, tapi dia menangkap pergelangan tanganku. Cengkeramannya begitu kuat hingga aku kesakitan. Untuk pertama kalinya, aku merasakan kekuatan fisiknya tidak digunakan untuk melindungiku, tapi untuk membungkamku. Aku menatapnya lurus, suaraku dingin. "Lepaskan. Semakin kamu berbuat kasar, semakin terlihat." Bayu melepaskan tanganku, tapi tatapannya tidak lagi lembut. Tajam, gelap, dan penuh perhitungan. Dia menghela napas berat, lalu berkata dengan suara seperti desisan, "Kamu mengintaiku?" Aku menjawab, "Aku tidak mengintaimu. Aku menyelamatkan adikmu." Saat itu, Bayu diam beberapa detik, menimbang-nimbang, lalu dia tertawa, tawa yang membuatku merinding. "Menyelamatkan? Kamu pikir kamu bisa menyelamatkan siapa?" Dia merendahkan suaranya. "Kamu tahu betapa menderitanya keluarga ini? Aku tidak mau mendengar keluh kesahnya. Aku sudah hidup dalam penderitaan itu selama 3 tahun. Aku hanya bertanya satu hal. Kenapa kamu menyuntikkan obat itu? Kenapa kamu tidak mau Ratih sadar?" Mata Bayu berkedut, dan seperti botol yang terlalu lama ditekan, dia meledak. Dia tidak lagi berakting. Dia mengatakan bahwa orang tuanya sudah tua dan sakit-sakitan, dia yang menanggung semuanya, dia lelah. Dia mengatakan jika Ratih sadar, segalanya akan berantakan. Ratih mungkin akan menceritakan hal-hal yang seharusnya tidak diceritakan. Orang tuanya tidak akan lagi percaya padanya. Pekerjaannya, uang yang dia kelola, kehormatannya, semua akan hancur. Suaranya semakin cepat dan penuh kebencian. Dan di tengah kemarahannya, dia mengungkapkan bagian terburuknya. "Aku menyiapkan asuransi itu agar kalau terjadi apa-apa, keluarga ini masih punya pegangan." Aku mendengarnya dan hatiku membeku. Pegangan hidupnya dibangun di atas nyawa adiknya sendiri. Belum sempat aku berkata apa-apa, pintu kamar mertuaku terbuka. Mungkin suara lampu yang dinyalakan dan percakapan kami telah membangunkan mereka. Bu Siti berlari keluar lebih dulu. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat. "Ya Tuhan, ada apa ini?" Pak Budi menyusul, matanya masih mengantuk, tapi saat melihat suntikan di tangan Bayu, beliau membeku. "Aku tahu,
Mulai saat ini tidak ada jalan untuk kembali. Tapi aku juga tahu, aku telah memilih jalan yang benar. Kebenaran harus diungkapkan di depan orang-orang yang paling berhak terluka karenanya. Bu Siti berdiri terpaku di ambang pintu, kedua tangannya mencengkeram piyama seolah takut jatuh. Wajahnya pucat, bibirnya bergerak tanpa suara. Pak Budi di belakangnya lebih kaku lagi. Matanya yang tadinya mengantuk berubah menjadi terkejut, lalu perlahan meredup seperti lampu yang kehabisan minyak. Bayu masih memegang suntikan. Di bawah cahaya lampu, jarumnya berkilauan dingin. Aku berdiri melindungi ranjang Ratih, merasa jika aku mundur selangkah saja, segalanya akan lepas kendali. Bu Siti menatap putranya, suaranya bergetar. Bayu, kamu sedang apa nak? Bayu menoleh. Sesaat, dia seolah ingin kembali mengenakan topeng anak berbakti, tapi sudah terlambat. Karena yang ada di hadapan Bu Siti bukanlah penjelasan, melainkan suntikan, tumpukan polis asuransi, sebuah flash disk, dan tatapan dingin putranya sendiri. Pak Budi melangkah maju, suaranya serak dan berat. Letakkan itu. Bayu terdiam. Dia menatap ayahnya, ibunya, lalu aku. Matanya tidak lagi memohon, juga tidak lagi berakting. Matanya seperti orang yang terpojok, panik sekaligus benci. Ayah, ibu, aku tidak membiarkannya berkelit. Aku menunjuk tumpukan kertas di ranjang. Aku sudah menceritakan semuanya pada ayah dan ibu. Bayu membeli asuransi untuk Ratih, dan dialah penerima manfaatnya. Dan setiap malam, dia menyuntikkan obat di luar resep. Bu Siti terisak, tangannya berpegangan pada kusen pintu. Beliau menatapku, matanya merah. Ratna, kamu serius nak? Aku mengangguk, tidak berani menangis, hanya berkata perlahan, aku tidak ingin percaya Bu. Tapi aku melihatnya sendiri. Aku juga sudah bertanya pada perawat dan dokter, di resep tidak ada obat itu. Pak Budi tiba-tiba berjalan mendekati Bayu, menatap lurus ke mata putranya. Beliau tidak berteriak, tapi suaranya berat seperti kayu. Jawab, benar atau tidak? Saat itulah Bayu hancur. Dia membanting suntikan itu ke meja. Suara plastik beradu dengan kayu membuat Bu Siti terlonjak. Lalu dia tertawa kering, tawa yang menyakitkan. Iya, aku yang melakukannya, tapi aku melakukannya untuk siapa? Untuk keluarga ini. Aku merinding. Pak Budi juga tertegun. Bu Siti seolah baru saja ditampar. Bayu bicara cepat. Seolah memuntahkan semua bebannya. Dia bilang orang tuanya sudah tidak berdaya. Dia bilang dia yang menanggung semuanya. Dia lelah. Dia bilang dia hanya seorang diri yang memikul beban, sementara aku hanya tahu berbaik hati tanpa mengerti tekanannya. Dia bilang, setiap kali melihat orang tuanya menatap Ratih lalu menghela napas, dia merasa gila. Dia berbicara seolah-olah dialah korbannya. Aku mengepalkan tangan, berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Kalau kamu lelah, kamu berhak lelah. Tapi kamu tidak berhak menyuntikkan obat agar dia tidak sadar. Bayu menoleh tajam ke arahku, matanya seperti pisau. Kamu pikir kalau dia sadar itu bagus? Kamu pikir semuanya akan baik-baik saja? Dia menunjuk ke arah Ratih, suaranya merendah, mendesis. Kalau dia sadar, dia akan bicara. Dia akan menceritakan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Ayah dan ibu akan melihatku seperti melihat iblis. Pekerjaanku akan hancur, kehormatanku akan hancur, uang yang atas namaku juga akan hilang. Kamu mengerti? Keluarga ini akan hancur. Bu Siti terhuyung, bersandar di dinding. Apa yang kamu bicarakan, nak? Ratih itu adikmu. Bayu membentak. Adikku memangnya kenapa? 3 tahun dia terbaring di sana. Siapa yang hidup? Siapa yang bekerja? Siapa yang membayar tagihan? Siapa yang dipandang dengan kasihan oleh orang lain? Pak Budi tiba-tiba mengangkat tangannya. Bukan untuk memukul, hanya mengangkatnya seolah ingin menghentikan kata-kata kejam yang keluar dari mulut putranya. Suara beliau serak. Kamu bicara seperti itu? Bayu menghela napas kasar. Lalu mengucapkan kalimat yang membuat seluruh tubuhku dingin. Aku membeli asuransi itu agar kalau terjadi apa-apa, keluarga ini masih punya jalan keluar. Bu Siti menjerit,
lalu seolah kehabisan napas. Ya Tuhan, kamu anggap adikmu itu apa? Bayu menatap ibunya, matanya kosong. Aku tidak mau, tapi aku harus bersiap. Aku tidak butuh uangnya sekarang, tapi aku butuh sebuah akhir untuk bisa bebas. Lagi pula, dia berhenti sejenak, melirikku, lalu mengucapkan hal yang paling menakutkan dengan suara sangat rendah, dia sebaiknya tidak sadar. Kalau dia sadar, aku yang habis. Seluruh rumah sunyi senyap. Suara monitor detak jantung masih monoton, terdengar seperti palu yang memukul pelipisku. Pak Budi berdiri diam, punggungnya seolah membungkuk hanya dalam beberapa detik, seorang ayah yang seumur hidupnya tegas, percaya pada tradisi, percaya pada anak sulungnya, kini harus mendengar putranya sendiri menganggap nyawa adiknya sebagai sebuah akhir. Bu Siti menangis sejadi-jadinya. Menangis seperti anak kecil sambil menggelengkan kepala. Tidak, tidak. Anakku bukan orang seperti itu. Pak Budi menoleh ke arahku. Matanya penuh penderitaan. Ratna, apa kamu punya bukti lain? Aku mengangguk, mengeluarkan ponsel lamaku. Tanganku gemetar, tapi aku berhasil memutar file rekamannya. Suara Bayu di malam hari terdengar jelas. Ada orang-orang yang sebaiknya tidak sadar. Aku tidak memutarnya dengan keras, cukup untuk didengar mereka bertiga. Tapi setiap katanya jatuh ke lantai dengan berat. Bayu secara refleks menerjang untuk merebutnya, tapi Pak Budi langsung merentangkan tangan untuk menghalanginya. Untuk pertama kalinya, aku melihat beliau menghalangi putranya dengan gerakan seinsting itu. Beliau membentak, "Diam di situ." Bayu membeku. Matanya bergejolak, lalu kembali gelap. Saat itu, aku menyadari satu hal yang pahit. Tidak semua orang menjadi jahat karena miskin. Ada orang yang menjadi jahat karena terlalu terbiasa mengendalikan segalanya hingga menganggap keluarga pun hanya variabel dalam perhitungannya. Aku menoleh ke arah Ratih. Dia masih terbaring diam. Wajahnya begitu damai hingga menyakitkan. Di sekelilingnya, 3 orang dewasa berdiri, masing-masing seolah baru saja kehilangan sebagian dari hidup mereka. Tak ada lagi yang bicara, tapi kebenaran sudah terhampar di tengah ruangan, seperti pisau di atas meja makan yang tak bisa lagi disembunyikan atau ditutupi. Belum sempat aku berkata apa-apa, Bayu sudah melangkah maju, matanya merah seperti orang yang kehilangan kendali. Dia menatap orang tuanya, menatapku, lalu menatap tumpukan kertas di ranjang Ratih seolah melihat tumpukan abu yang bisa membakar hidupnya. "Cukup," bentak Bayu. "Ayah, ibu, jangan dengarkan dia. Dia berhalusinasi karena terlalu lama merawat Ratih." Bu Siti terisak, menggelengkan kepala. "Berhalusinasi bagaimana kalau ada polis, ada rekaman, ada suntikan, nak?" Suara beliau putus-putus. Pak Budi tidak menangis, tapi wajahnya pucat, rahangnya mengeras. Beliau berdiri di antara aku dan Bayu, suaranya berat. "Kamu diam. Biar ayah yang bertanya." Bayu tiba-tiba tertawa, tawa yang kering. Bertanya? Ayah mau bertanya apa? Setelah bertanya, ayah bisa apa? Apa ayah mau seluruh kampung tahu keluarga kita punya anak laki-laki yang mencelakai adiknya sendiri? Kalimat itu seperti menabur garam di luka Bu Siti. Beliau memegangi dadanya, terengah-engah, nyaris pingsan. Aku segera menopangnya, tapi mataku tak lepas dari Bayu. Aku tahu, orang seperti dia saat ini hanya punya satu insting, membungkam, menghilangkan jejak, dan mengembalikan segalanya ke dalam keheningan. Aku berkata, suaraku bergetar tapi jelas. "Ayah, ibu, lihatlah. Aku tidak ingin membuat keributan, tapi aku tidak bisa membiarkan Ratih terus disuntik. Aku melihatnya sendiri. Aku bertanya pada perawat, pada dokter, di resep tidak ada obat itu. Aku memotret polisnya, menyimpan rekamannya. Aku tidak mengada-ada." Bayu menerjang. Kali ini bukan ke arah orang tuanya, tapi ke arah tanganku yang memegang ponsel. Dia merebutnya dengan kasar. "Sini." Aku menggeram. Semakin kamu merebutnya, semakin membuktikan kamu takut. Dia berhasil menangkap pergelangan tanganku, merebut ponsel itu dengan paksa. Aku mencoba menahannya, tapi tenaga laki-laki terlalu kuat. Ponsel terlepas dari tanganku, jatuh ke lantai. Bayu membungkuk, mengambilnya,
lalu dengan membabi buta, membantingnya ke lantai. Brak! Suara pecahnya membuat Bu Siti menjerit. Pak Budi juga terkejut. Potongan plastik dan kaca beterbangan. Aku berdiri membeku, bukan karena ponsel itu, tapi karena caranya. Orang normal yang tertangkap basah akan panik, menyangkal, atau memohon. Dia justru memilih menghancurkan bukti pertama yang dilihatnya. Itu adalah refleks seorang penjahat. Aku berlari, bukan untuk melawannya, tapi untuk mengambil flash disk yang masih tergeletak di ranjang Ratih. Aku takut dia akan menghancurkannya juga. Tapi baru saja aku menyentuhnya, Bayu mendorongku dengan keras. Aku terhuyung, kepalaku membentur ujung rak TV. Buk! Mataku gelap, telingaku berdengung. Aku hanya sempat melihat Bu Siti berlari ke arahku, wajahnya pucat, berteriak, "Bayu, apa yang kamu lakukan, Nak?" Pak Budi berteriak, suaranya seperti ditarik dari dalam. "Anak durhaka, kamu masih manusia." Aku mencoba berpegangan pada kursi agar tidak jatuh, tapi kakiku lemas. Darah hangat mengalir dari pelipisku ke pipi. Aku menyentuhnya, terasa basah. Di tengah rasa pusing, aku masih bisa berkata dengan suara parau, "Ayah, Ibu, telepon polisi. Jangan biarkan dia menyentuh Ratih lagi." Bayu terdiam sejenak saat melihat darah, lalu matanya kembali gelap, seolah di kepalanya hanya ada satu pikiran, jika ini terbongkar, dia habis. Dia melihat sekeliling, mencari sesuatu untuk mengambil alih kendali. Tapi Pak Budi bukan lagi ayah yang hanya diam. Beliau mengeluarkan ponselnya, tangannya gemetar hingga salah menekan beberapa kali. Sambil menelepon, beliau berkata dengan geram, "Halo, polisi, di rumah saya ada masalah. Ada yang menyuntikkan obat pada orang sakit, dan penganiayaan." Bu Siti memelukku, menangis. "Ratna, kamu tidak apa-apa." "Ya Tuhan, kenapa keluarga ini jadi begini?" Beliau menekan lukaku dengan sapu tangan, tangannya gemetar hebat. Aku mendengar napas Bayu yang terengah-engah, mendengar suara Pak Budi berbicara dengan polisi, mendengar suara monitor detak jantung yang masih monoton seolah mengejek. Lalu segalanya perlahan menjauh, seolah ada yang menarikku ke dalam lubang yang dalam. Aku hanya sempat menoleh ke arah Ratih untuk terakhir kalinya. Dia masih terbaring di sana, tidak tahu bahwa malam ini, rumah ini telah hancur berkeping-keping hanya karena dia masih hidup. Kelopak mataku terasa berat. Lampu di langit-langit berputar. Suara Bu Siti memanggil namaku semakin sayup, lalu aku tak sadarkan diri. Saat aku membuka mata, bau antiseptik yang menyengat menusuk hidungku. Langit-langit rumah sakit berwarna putih, kepalaku diperban, terasa sakit berdenyut. Aku menggerakkan mataku dan melihat Bu Siti duduk di samping ranjang, matanya bengkak, kedua tangannya saling meremas seolah kedinginan. Di belakangnya, Pak Budi berdiri, punggungnya benar-benar bungkuk, tidak lagi tegap seperti biasanya. Melihatku sadar, Bu Siti menangis. "Kamu sudah sadar, Nak. Syukurlah, kamu sudah sadar." Pak Budi menatapku, bibirnya bergerak-gerak beberapa saat sebelum bisa bicara. "Polisi datang malam itu juga. Bayu sudah diamankan." Aku memejamkan mata. Di kepalaku, terbayang kembali gambar suntikan, suara ponsel yang dihancurkan, jeritan Bu Siti, dan suara Bayu yang sedingin air sumur. Sebaiknya tidak sadar. Aku tahu, mulai saat ini, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Tapi setidaknya, jalan ini tidak lagi berada dalam kegelapan. Aku terbaring di ranjang rumah sakit, kepalaku diperban, rasa sakitnya berdenyut. Setiap kali membuka mata, bau antiseptik yang menyengat langsung tercium. Bu Siti duduk di sampingku, matanya bengkak, bibirnya kering karena terlalu banyak menangis. Pak Budi berdiri di belakangnya. Punggungnya benar-benar membungkuk. Melihatnya, aku baru benar-benar paham arti pepatah lama. Di keluarga kami, yang paling menyakitkan adalah orang tua yang telah memberikan segalanya untuk anak, hanya untuk melihat anak itu sendiri yang memegang pisau. Aku mencoba duduk, Bu Siti membantuku sambil terisak. "Jangan dipaksakan, Nak. Kata dokter kamu gegar otak ringan." Aku memegang tangannya dan bertanya pelan, "Ibu, Ratih di mana?" Pak Budi menjawab dengan suara serak. "Polisi membawa Ratih untuk pemeriksaan menyeluruh di bagian saraf.
Mereka bilang harus dipastikan soal obat-obatan dan perbuatan Bayu. Mendengar nama Bayu, dadaku terasa nyeri. Aku tidak menangis, air mata terasa seperti barang mewah sekarang. Aku hanya merasakan sebuah tanggung jawab yang jelas. Jika aku diam, Rati akan kembali terdorong ke dalam kegelapan. Aku tidak bisa membiarkannya. Sore harinya, seorang petugas datang untuk mengambil keteranganku. Aku menceritakan semua yang kusaksikan dan kukumpulkan. Setiap kejadian, setiap detail. Polis asuransi yang disembunyikan, flash disk berisi rekaman, saat aku melihat Bayu menyuntikkan obat, kalimat ada orang-orang yang sebaiknya tidak sadar, dan malam saat dia menghancurkan ponselku. Aku menyerahkan salinan polis, foto-foto, dan flash disk yang berhasil kusembunyikan di tubuhku sebelum semuanya menjadi kacau. Aku juga memberikan nama Suster Wulan dan Dokter Wiryo. Petugas itu mendengarkan dengan saksama, bertanya singkat, tidak menghakimi. Tapi aku bisa melihat di matanya, ini bukan lagi pertengkaran suami istri. Ini adalah kasus di mana seorang pasien tak berdaya diberi obat secara ilegal. Hari itu juga, polisi melakukan pemeriksaan di apartemen. Mereka menyita barang-barang terkait, lemari obat, kotak vitamin, botol-botol obat yang mencurigakan, dan dokumen asuransi. Pak Budi yang menandatangani berita acara sebagai perwakilan keluarga. Tangannya gemetar hebat. Beliau tidak banyak bicara, tapi aku tahu di dalam hatinya sedang terjadi perang. Di satu sisi, kehormatan keluarga. Di sisi lain, nyawa putrinya dan kebenaran tentang putranya. Ratih dipindahkan untuk evaluasi total. Dokter menghentikan semua obat yang tidak sesuai resep, memantau detak jantung, pernapasan, dan respon sarafnya dengan ketat. Hari-hari pertama, semua orang tegang. Bu Siti nyaris tidak pernah meninggalkan pintu kamar, terus-menerus berdoa. Pak Budi hanya duduk diam, matanya cekung. Pada hari kedua, jari Rati bergerak sedikit. Hari ketiga, kelopak matanya berkedut. Bagi orang lain, itu mungkin bukan apa-apa. Tapi bagi kami, setiap gerakan kecil itu adalah seutas benang yang menariknya dari jurang. Aku berdiri di pintu, tidak berani bersorak, hanya mengepalkan tanganku untuk menenangkan diri. Aku takut terlalu berharap, lalu kecewa lagi. Sampai pada hari kelima. Pagi itu, cuaca cerah. Sinar matahari menembus tirai jendela rumah sakit, meninggalkan jejak keemasan di spray. Aku mendekat, memegang tangan Ratih seperti kebiasaanku selama 3 tahun. Tangannya masih dingin, tapi tidak lagi sedingin dulu. Baru saja aku akan melepaskannya, jari-jarinya balas menggenggam, sangat pelan. Aku membeku. Dokter! Teriakku. Suaraku pecah. Bu Siti berlari mendekat, wajahnya pucat. Pak Budi juga bergegas, matanya terbelalak. Sore harinya, Ratih membuka matanya. Bukan hanya sedikit terbuka lalu tertutup seperti sebelumnya, tapi benar-benar membuka matanya. Matanya masih bingung, tatapannya kosong seperti orang yang baru bangun dari tidur yang sangat panjang. Dia melihat sekeliling, lalu tatapannya berhenti padaku. Bibirnya bergetar, tenggorokannya serak, tapi dia berhasil mengeluarkan satu kata yang sangat pelan, "Kakak." Aku tersungkur di samping ranjang, menangis tanpa suara. Bu Siti pingsan di tempat. Pak Budi berlutut di kaki ranjang, kedua tangannya menutupi wajah, bahunya bergetar hebat. Aku belum pernah melihat seorang pria tua berlutut seperti itu, begitu hancur hingga tak bisa lagi menjaga wibawanya. Beberapa hari kemudian, saat Ratih sudah lebih sadar, petugas datang untuk bertanya. Ratih bicara dengan perlahan. Dia bercerita, dalam keadaan setengah sadar, dia samar-samar masih bisa mendengar suara di sekitarnya. Pernah dia mendengar Bayu berbicara di telepon, menyebutkan berkas di bawah meja sesajen. Pernah dia mendengar kakaknya berbisik di samping ranjangnya, asalkan kamu jangan sadar, semuanya akan baik-baik saja. Ratih tidak mengerti sepenuhnya, tapi dia merasa takut. Takut seperti terkurung di dalam kotak gelap, dan orang yang memegang kuncinya adalah kakaknya sendiri. Karena itu, pagi saat rumah sepi, ketika dia tiba-tiba berhasil mengumpulkan sedikit kesadarannya, dia hanya sempat memberitahuku tempat rahasia itu sebelum kembali tenggelam. Mendengar cerita Ratih, aku tidak merasa puas.
Aku hanya merinding. Ada kejahatan yang tidak butuh pisau atau darah, hanya butuh sebuah suntikan dan seseorang yang terbaring tak berdaya. Dan yang paling menakutkan, itu terjadi di dalam sebuah keluarga yang tampak baik-baik saja. Malam itu, aku duduk di samping ranjang Ratih, memegang tangannya. Dia tertidur, napasnya teratur. Aku menatap ke koridor rumah sakit dan sadar, kebenaran akhirnya punya suara. Bukan dariku, tapi dari orang yang telah terdiam selama 3 tahun. Setelah Ratih sadar, tidak ada lagi ruang untuk kepura-puraan di keluarga kami. Kebenaran yang diungkapkan oleh orang yang tadinya tak berdaya itu seperti banjir bandang, tak bisa dibendung. Pihak berwenang terus bekerja, mencocokkan polis asuransi, memeriksa aliran dana premi, melacak sumber obat, dan memverifikasi semua kesaksian. Aku hanya wanita biasa, tapi untuk pertama kalinya aku mengerti rasanya saat bukti berbicara untuk dirinya sendiri. Tidak perlu berteriak, cukup kebenaran diletakkan di tempatnya. Bayu dituntut dengan pasal-pasal yang memberatkan. Melakukan tindakan berbahaya pada orang yang tidak berdaya dengan motif keuntungan. Setiap sidang terasa seperti mengupas lapisan kulit keluarga Pak Budi. Beliau semakin pendiam, tangannya selalu gemetar saat menandatangani surat. Bu Siti tidak lagi menangis meraung-raung, tangisnya menjadi sunyi, tangis orang yang air matanya telah kering. Saat putusan dibacakan, aku berdiri di koridor pengadilan, hatiku hampa. Aku tidak merasa menang, aku hanya merasakan harga yang harus dibayar untuk sebuah kebenaran. Terkadang, hukuman terberat bukanlah borgol, melainkan hancurnya kepercayaan. Bayu kehilangan kebebasannya, tapi yang lebih hilang adalah citra baik yang dipakainya selama bertahun-tahun. Aku mengajukan gugatan cerai segera setelah semuanya jelas. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku tidak punya cara lain untuk bernapas. Hidup bersama orang yang tega menjadikan nyawa adiknya sebagai angka dan istrinya sebagai penghalang, aku takut suatu hari nanti aku akan menjadi korban berikutnya, aku memilih menyelamatkan diriku sendiri. Tapi perceraian bukan berarti aku memutus semua hubungan. Pak Budi dan Bu Siti tidak bersalah. Kesalahan mereka hanyalah terlalu percaya pada putra mereka, seperti banyak orang tua lainnya. Aku pindah ke sebuah kamar kos kecil, tidak jauh dari apartemen lama. Bukan untuk tetap dekat, tapi agar mudah membantu proses pemulihan Ratih. Ratih memulai fisioterapi dari nol. Terkadang, hanya untuk mengangkat satu jari kaki saja, keringatnya sudah membasahi punggungnya. Terkadang dia kesakitan, bibirnya pucat, air matanya mengalir tapi dia tetap menggigit bibir tanpa mengeluh. Aku melihatnya dan merasa iba, tapi Ratih justru membuatku kagum. Dia berbisik, suaranya masih serak, aku lebih takut terbaring lagi daripada takut sakit, Kak. Mendengar itu, aku hanya bisa memegang tangannya dan berkata pada diri sendiri, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Selama masa itu, aku kembali bekerja sebagai akuntan. Siang hari aku bekerja, malam harinya aku ke rumah lama untuk melihat Ratih berlatih, dan akhir pekan aku menginap agar Bu Siti bisa beristirahat. Aku memasang kamera di kamar Ratih, ponselku selalu berdering keras di malam hari. Bukan untuk mengawasinya, tapi karena aku takut. Takut pada trauma lama yang bisa kembali. Sekali kepercayaan hancur, retaknya tak akan pernah bisa kembali seperti semula. Bara muncul dalam hidupku dengan sangat perlahan. Dia adalah fisioterapis Ratih. Bicaranya sopan, tidak pernah bertanya terlalu dalam soal urusan pribadiku. Terkadang dia hanya mengingatkanku untuk makan dan istirahat. Suatu hari, saat aku terlalu lelah dan duduk di lantai di samping matras latihan, Bara menyodorkan sebotol air dan berkata, "Kalau kakak jatuh, siapa yang akan menopang Ratih?" Kalimat itu tidak romantis, tapi tepat sasaran. Aku tersenyum getir, lalu hidungku terasa panas. Justru Ratih yang mendorongku ke masa depan. Suatu hari setelah latihan, dia menatapku dan berbisik, "Kakak sudah menyelamatkanku, tapi jangan kubur hidup kakak di sini. Kakak juga berhak bahagia." Aku terdiam, karena aku tahu dia benar. Setahun setelah sadar, Ratih menyelesaikan kuliahnya secara online. Dia mulai bisa berjalan beberapa langkah tanpa tongkat, lalu mendapatkan pekerjaan di kantor.
Hari saat dia menerima gaji pertamanya, dia memegang amplop itu dengan tangan gemetar sambil tersenyum. Dia membelikan ibunya selendang, ayahnya kemeja. Lalu dia menatapku, ragu-ragu, lalu menyelipkan sebuah jepit rambut kecil di tanganku. Aku tidak punya apa-apa, tapi aku ingin kakak tahu, aku sudah benar-benar kembali. Aku memegang jepit rambut itu dan tiba-tiba menangis. Menangis karena melihat keluarga ini akhirnya punya sesuatu yang disebut kehidupan, bukan hanya suara mesin. Saat Bara melamarku, dia tidak melakukannya dengan heboh. Hanya sebuah cincin perak sederhana dan satu kalimat yang jujur. Aku tidak berjanji hidupmu tidak akan ada badai, aku hanya berjanji tidak akan membiarkanmu sendirian di tengah badai itu. Aku mengangguk. Aku tidak butuh kata-kata indah lagi. Aku hanya butuh seseorang yang tidak memintaku menderita untuk membuktikan cinta. Pernikahan kami tidak besar, hanya makan malam hangat di rumah Pak Budi dan Bu Siti. Bu Siti menyematkan sebuah tusuk konde lamanya di rambutku. Kemanapun kamu pergi, kamu tetap anak ibu. Pak Budi memegang tanganku lama sekali, tidak banyak bicara, hanya berkata dengan serak, Budi baik ini, ayah akan selalu ingat. Dan Ratih berdiri di sampingku dengan gaun biru muda. Kakinya sudah kokoh, matanya berkaca-kaca. Dia tidak lagi menahanku. Dia hanya tersenyum dan berbisik, pergilah, Kak, aku sudah baik-baik saja. Bertahun-tahun kemudian, saat aku menggendong putri kecilku di balkon, melihat Bara bermain dengannya, dan mendengar telepon dari Ratih yang pamer baru saja naik gaji, barulah aku mengerti sepenuhnya arti hari itu. Hari di mana Ratih, dalam kesadarannya yang paling rapuh, memberitahuku 4 kata di bawah meja sesajen. 4 kata itu tidak hanya menyelamatkan nyawanya, tapi juga membongkar topeng seorang suami, menelanjangi keserakahan seorang kakak, menghancurkan sebuah keluarga, tapi sekaligus membuka jalan hidup yang lain bagi kami yang tersisa. Jalan yang lebih sakit, lebih sulit, tapi lebih nyata.